Bab 4341. Dewa Leluhur. Alam semesta begitu luas dan tak bertepi. Jauh di dalam wilayah ras manusia. Di sebuah hamparan kehampaan yang tersembunyi. Hukum-hukum yang agung menyelimuti area tersebut. Hukum langit dan bumi menjelma menjadi sungai deras yang perkasa, menutupi kehampaan itu. Ini adalah tempat kedudukan Dewan Manusia. Dewan Manusia adalah wadah tempat urusan-urusan besar aliansi manusia dibahas. Dewan ini mewakili kehendak tertinggi aliansi manusia. Dewan Manusia terbagi menjadi dua tingkatan. Dewan Manusia Internal dan Dewan Aliansi. Dewan Internal terdiri dari faksi-faksi teratas dalam ras manusia, yang membahas masalah-masalah yang menyangkut ras itu sendiri. Di sisi lain, Dewan Aliansi melayani seluruh aliansi manusia. Setiap kali peristiwa besar terjadi, seluruh aliansi, termasuk ras lain seperti ras iblis, akan turut serta. Saat ini, di lokasi Dewan Manusia Internal, sebuah pusaran yang dalam sedang berputar. Di dalamnya, hamparan langit berbintang melayang, memancarkan aura yang mengerikan. Dunia internal Dewan Manusia biasanya sunyi dan senyap, hanya menjadi hidup ketika masalah-masalah besar muncul. Di waktu biasa, tidak ada apa-apa selain kehampaan yang tak berujung. Namun hari ini, kawasan Dewan Manusia dipenuhi dengan hiruk-pikuk suara. Asteris ham, asteris pilar-pilar batu yang megah muncul dari sekeliling pusaran, menjulang tinggi hingga ke langit. Di atas pilar-pilar itu, singgasana muncul, dan sosok-sosok agung mewujud di atasnya. Tidak kurang dari 7 atau 8 sosok bayangan muncul, masing-masing memancarkan aura yang mengguncang langit dan bumi, bahkan membuat hukum-hukum tertinggi alam semesta menyingkir di hadapan mereka. Kalian semua tentu menyadari peristiwa hari ini. Mari kita dengar pandangan kalian masing-masing. Sebuah sosok yang menjulang tinggi berbicara dengan nada datar. Shen Gong yang agung telah bertindak dengan keberanian yang gegabah. Dia menerobos masuk ke alam kuno, membunuh penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu, bahkan menangkap Xiao Wudao, leluhur klan Xiao dari alam kuno. Tindakannya yang lancang telah mengganggu kedamaian ras manusia kita. Masalah ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebuah sosok yang memancarkan aura mengerikan angkat bicara. Suara mereka menggelegar bagaikan guntur, membuat dao agung itu sendiri bergetar. Itu juga pandanganku. Raja Raksasa telah mengajukan permohonan resmi kepada Dewan Ras Manusia, menuntut hukuman berat bagi Yang Agung Shen Gong. Meskipun Shen Gong belum bergabung dengan Dewan, sebagai seorang yang agung, dia tetap terikat oleh pedoman kita. Seorang yang agung tidak boleh gegabah membunuh sosok tingkat tinggi Heavenly Venerate. Jika tidak, kekacauan macam apa yang akan melanda ras manusia kita? Dia adalah yang agung yang baru saja naik tingkat. Siapa yang tahu kapan sebenarnya dia berhasil menembus batasan itu? Dia menyembunyikannya selama ini tanpa mendaftarkan diri ke dewan. Namun, begitu dia bertindak, dia melenyapkan beberapa faksi ras manusia kita. Apa maksud dari semua ini? Menurut pendapatku, dengan membunuh Heavenly Venerate tingkat atas seperti penguasa Istana Dewa Bintang, Yang Agung Shen Gong justru menguras kekuatan ras kita. Mungkinkah dia mata-mata ras iblis? Bertindak atas nama mereka untuk menghancurkan kaum kita. Beberapa sosok ahli mendengus dingin. Suara mereka syarat dengan ketidaksenangan. Tiba-tiba, seseorang berdeham. Ini adalah sebuah pengingat. Mari kita kesampingkan tuduhan bahwa Yang Agung Shen Gong adalah mata-mata ras iblis. Yang Agung Shen Gong adalah pendiri Tian Gong Zuo, yang meneruskan warisan Gong Jiang Zuo dari zaman kuno. Kala itu, ras iblis menderita kerugian besar di antara para ahli elit mereka dalam upaya gagal untuk memusnahkan garis keturunan tersebut. Sepanjang zaman, ras iblis tidak pernah berhenti merancang siasat melawan Tian Gong Zuo dan telah melancarkan berbagai operasi untuk melawannya. Para ahli yang hadir di sini adalah puncak kekuatan ras manusia. Tentu saja, mereka sangat memahami rahasia-rahasia ini. Seandainya Yang Agung Shen Gong tidak berjuang mati-matian untuk melindunginya, warisan Gong Jiang Zuo kemungkinan besar sudah lama musnah di tangan ras iblis. Alih-alih bertahan hingga hari ini. Menuduh Yang Agung Shen Gong sebagai mata-mata iblis adalah hal yang terlalu mengada-ada. Bahkan orang bodoh pun tidak akan mempercayainya. Justru, mereka akan menganggap Andalah yang bodoh karena melontarkan gagasan semacam itu. Saat itu juga, sesosok figur di antara mereka, yang memancarkan aura mengerikan. Sosoknya tampak tenggelam dalam kehampaan layaknya samudera luas, berbicara dengan nada datar, "Cukup. Izinkan aku mengatakan sepatah dua patah kata." Begitu dia berbicara, seluruh hadirin terdiam. Master Agung Shen Gong telah melanggar aturan ras manusia kita. Baik itu saat memusnahkan klan Ji dan Xiao di alam kuno maupun saat membunuh penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu.
Dia telah melanggar ketentuan Dewan Ras Manusia. Menurut pandanganku, demi meredam gejolak di dalam ras manusia dan memberikan penjelasan kepada faksi-faksi besar, kita sebaiknya membawa Master Agung Senggong kembali terlebih dahulu. Dewa leluhur benar sekali. Mari kita bawa Master Agung Senggong kembali lebih dulu, lalu memutuskan langkah selanjutnya. Kalau begitu, biarlah demikian. Kerahkan tim penegak aturan Dewan Ras Manusia untuk membawa Master Agung Senggong kembali. Satu demi satu ahli menyatakan persetujuan mereka. Boom! Tak terhitung banyaknya bayangan semu yang buyar satu per satu. Lenyap sepenuhnya saat ketenangan kembali menyelimuti dunia. Pada saat ini, di tengah hamparan kekacauan yang luas, sesosok figur yang menyerupai dewa perlahan membuka matanya. Menarik, mengirimkan pasukan penegak aturan. Apakah Dewa Leluhur mencoba memanfaatkan insiden ini untuk memancing keluar Xiao Yao Supreme yang berdiri di belakang Senggong Supreme? Apakah kesabaran Dewa Leluhur sudah habis? Setelah sekian lama bayang-bayang reputasi Xiao Yao Supreme menutupi dirinya, apakah dia tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak memicu kekacauan? Xiao Yao Supreme tidak semudah itu dikekang. Dewa Leluhur justru berisiko menderita kerugian fatal dalam upayanya meraih keuntungan. Sosok itu terkekeh pelan, lalu kembali tenggelam ke dalam kekacauan dan menghilang. Kabar mengenai peristiwa di alam kuno tersebar luas, tidak hanya di kalangan ras manusia tetapi juga ke seluruh ras yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Tentu saja, hal ini menimbulkan kehebohan besar. Bahkan ras iblis pun mendengar kabar tersebut. Begitu mendengar berita itu, leluhur iblis abis mencibir. Ras manusia, masih saja gemar bertikai sesama sendiri. Biarkan mereka bertarung. Akan lebih baik jika mereka semua saling membunuh hingga musnah. Qin Chen dan yang lainnya tentu saja tidak mengetahui tentang sanksi Dewan Umat Manusia terhadap Senggong Supreme. Mereka hanya tetap berada di dalam aula harta karun milik Senggong Supreme. Beberapa hari kemudian, kita sudah sampai. Senggong Supreme terkekeh. Pandangan Qin Chen dan kedua rekannya sempat kabur sejenak. Dan tiba-tiba, mereka sudah berada di luar aula harta karun. Ini adalah tatapan Qin Chen menajam saat melihat pemandangan di hadapannya. Ruang hampa di depan mereka terasa sangat familiar bagi Qin Chen. Hanya dengan sekali lihat, ia mengenalinya sebagai Human Heaven, langit umat manusia. Qin Chen telah naik ke Eastern Heaven Realm alam langit timur bertahun-tahun yang lalu. Dan Human Heaven pada dasarnya adalah tempat asalnya. Jadi ia sangat mengenalnya. Ketua Aula Senggong, apakah Human Heaven adalah tempat yang ingin Anda tuju bersama kami? Jiru Yue bertanya dengan terkejut. Ji Wuxue juga terperangah. Ia pun penasaran dengan lokasi yang dibicarakan oleh Senggong Supreme, dan melihatnya sekarang membuatnya agak bingung. Hanya mata Qin Chen yang memancarkan sorot penuh pemikiran. Hehe, Qin Chen, kau pasti sudah menebaknya, bukan? Senggong Supreme melirik Qin Chen dan tersenyum. Qin Chen mengangguk, aku memang punya beberapa dugaan, meski tidak sepenuhnya yakin. Senggong Supreme tertawa, kalau begitu, apakah kau tahu tujuanku membawamu ke sini? Qin Chen tetap diam. Jiru Yue dan Ji Wuxue sama-sama menoleh ke arahnya. Apakah Qin Chen benar-benar sudah menebaknya? Mereka semua penasaran apakah Qin Chen telah memahami niat Senggong Supreme. Setelah sejenak merenung, Qin Chen berkata dengan suara berat. Jika aku tidak salah, Ketua Aula, Anda ingin kami memperbaiki Heaven Realm. Hahaha, memang seperti yang diharapkan dari orang cerdas sepertimu. Senggong Supreme tertawa. Memperbaiki Heaven Realm memang salah satu tujuan perjalanan ini. Memperbaiki Heaven Realm. Di sampingnya, Jiru Yue dan Ji Wuxue sama-sama terkesiap. Mereka harus memperbaiki Heaven Realm. Sanggupkah mereka menangani tugas ini? Bab 4342. Memperbaiki langit. Tiba-tiba, kilatan muncul di mata Ji Wuxue. Tampaknya dia telah menyadari sesuatu. Oh, sepertinya kau juga sudah memikirkan sesuatu. Senggong Supreme menatap Ji Wuxue dengan senyum tipis yang penuh pengertian. Ji Wuxue buru-buru membungkuk dan berkata, Tuan Kepala Aula, kekuatan asal yang sebelumnya Anda perintahkan untuk kami kumpulkan dari alam kuno, apakah itu ditujukan untuk memperbaiki langit? Ji Wuxue teringat pada Tuan Jinlin dari ras iblis di masa lalu. Memperbaiki langit membutuhkan asal-usul semesta. Kala itu, Tuan Jinlin membawa kekuatan asal yang diperoleh dari medan perang segala ras kembali ke langit untuk memulihkannya. Asal-usul alam kuno serupa dengan asal-usul semesta. Jadi wajar saja jika itu bisa digunakan untuk memperbaiki langit. Benar sekali. Kepala Aula Senggong mengangguk dan tersenyum. Seraya berkata, sepertinya kau cukup cerdas. Dia mendongak ke arah langit yang jauh. Dilihat dari tepinya, langit tampak seperti gumpalan kekacauan purba.
mirip dengan telur yang diselimuti cangkang kacau. Kekacauan itu adalah cangkang telurnya. Sementara langit itu sendiri adalah putih dan kuning telur yang ada di dalamnya. Alam langit adalah tempat yang sungguh unik. Penguasa Aula Divine Work bergumam. Dulu, saat ras iblis mengincar ras manusia, hal pertama yang mereka lakukan adalah menghancurkan alam langit. Meskipun sebagian besar alam langit milik manusia telah dipulihkan sejak saat itu, kondisinya masih cukup rusak. Qin Chen mengangguk. Saya mendengar bahwa pemulihan alam langit sebagian besar berkat usaha Supreme Xiao Yao dan Anda sendiri, Kepala Aula. Dia tahu bahwa ketika alam langit hancur, Supreme Xiao Yao dan penguasa Aula Divine War telah mengerahkan upaya dan sumber daya yang sangat besar untuk memperbaikinya. Dalam prosesnya, Kepala Aula menderita luka parah dan jatuh ke dalam tidur panjang. Aku. Memangnya siapa aku ini? Penguasa bengkel ilahi tersenyum tipis dengan nada penuh kenangan. Pemulihan langit itu sepenuhnya berkat jasa yang mulia Xiao Yao Supreme. Beliau memiliki pagoda langit sunyi, sebuah artefak yang awalnya terbentuk dari pecahan langit itu sendiri. Dengan memanfaatkan kekuatan pagoda tersebut serta kekuatannya sendiri, beliau memperbaiki alam semesta itu secara paksa. Tindakan tersebut menguras esensi dasarnya secara drastis dan menyebabkan luka yang sangat parah. Beliau menghabiskan waktu yang tak terhitung lamanya hanya untuk memulihkan diri. Jika tidak demikian, mengingat bakat dan kekuatan yang mulia Xiao Yao Supreme, siapa yang tahu tingkat kultivasi seperti apa yang mungkin sudah beliau capai saat ini. Beliau tentu tidak akan membiarkan leluhur iblis abis merajalela selama bertahun-tahun. Beliau kemungkinan besar sudah melancarkan serangan balik habis-habisan terhadap ras iblis sejak lama. Mengenai diriku sendiri, penguasa bengkel ilahi tersenyum. Dulu, aku hanyalah asisten bagi Yang Mulia Xiao Yao Supreme. Namun, bengkel ilahiku memiliki harta karun warisan dari bengkel pengrajin kuno. Sebuah harta yang sangat penting bagi Yang Mulia Xiao Yao Supreme untuk memperbaiki langit. Jadi, tidak sepenuhnya salah jika dikatakan bahwa aku turut memberikan kontribusi. Bukan. Aku juga memperoleh banyak manfaat selama proses pemulihan tersebut. Faktanya, keberhasilanku menembus ranah Supreme sangat erat kaitannya dengan peristiwa itu. Jadi begitulah ceritanya. Qin Chen dan yang lainnya menatap dengan penuh takjub. Mereka pernah mendengar bahwa Yang Mulia Xiao Yao Supreme dan penguasa bengkel ilahi telah membayar harga yang sangat mahal untuk memperbaiki langit, bahkan sampai jatuh dalam tidur panjang dan menderita luka parah. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa keberhasilan penguasa bengkel ilahi mencapai ranah Supreme ternyata merupakan hasil dari upaya pemulihan tersebut. Apakah kalian terkejut? Penguasa bengkel ilahi tersenyum dan berkata, memulihkan langit adalah pekerjaan yang berat, namun juga tugas yang sangat bermanfaat. Dalam proses pemulihan itu, kalian akan menyaksikan hal-hal luar biasa, dan mungkin bahkan memperoleh wawasan yang sama sekali tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Karena langit itu unik, ia sungguh luar biasa. Ini adalah kali kedua penguasa bengkel ilahi menggambarkannya sebagai sesuatu yang luar biasa. Qin Chen segera mengernyitkan dahi dan bertanya, penguasa aula karya ilahi, bukankah surga milik ras manusia itu sama saja dengan alam milik berbagai ras lainnya? Apa yang membuatnya begitu istimewa? Dia merasa penasaran. Berbagai ras memiliki alam mereka sendiri. Sebagai contoh, ras iblis memiliki alam iblis. Ras monster memiliki alam monster. Bahkan ras kuno memiliki alam kuno. Semuanya adalah alam. Apakah benar ada perbedaannya? Tentu saja ada perbedaan. Perbedaan yang sangat besar. Penguasa aula karya ilahi menatap ke arah langit dan berkata dengan suara berat dan serius. Itu karena surga berfungsi sebagai titik penghubung bagi tak terhitung banyaknya alam tingkat rendah. Meskipun setiap ras memiliki alamnya sendiri, surga ini unik, hanya ada satu tempat seperti ini. Sebenarnya, alasan tempat ini disebut surga ras manusia, hanyalah karena kita, manusia, yang menempatinya. Kenyataannya, tempat ini hanyalah surga itu sendiri, bukan sekadar surga milik ras manusia. Mendengar hal itu, Qin Chen tersadar akan sesuatu. Maksud Anda, bahwa ketika makhluk-makhluk dari berbagai ras melakukan kenaikan tingkat, mereka semua tiba di surga ras manusia. Qin Chen terperangah. Memangnya menurutmu bagaimana lagi? Penguasa aula karya ilahi menatap Qin Chen. Kau melakukan kenaikan tingkat dari alam tingkat rendah. Pastinya kau menyadari sesuatu, bukan? Qin Chen merenung sejenak, dan ekspresinya berubah menunjukkan keterkejutan. Ternyata memang begitulah kenyataannya. Dia tiba-tiba teringat bahwa saat dia naik tingkat dari benua Tianwu, dia tiba di alam surga. Namun, Mokala, sang pengendali helm kerangka dari ras iblis asing, serta Yuan Tua juga muncul di alam surga setelah naik tingkat dari tanah terlarang para dewa.
Secara logika, ras iblis asing memiliki aura iblis dan merupakan bagian dari ras iblis. Bukankah seharusnya mereka naik tingkat ke alam iblis? Selain itu, Qin Chen teringat pada kucing hitam besar. Kucing itu berasal dari klan binatang iblis dan seharusnya naik tingkat ke alam binatang iblis. Namun kenyataannya, ia justru tiba di alam surga seperti yang lainnya. Awalnya, Qin Chen mengira hal itu terjadi karena mereka naik tingkat dari lokasi yang sama. Tetapi jika dipikir-pikir kembali, ada sesuatu yang terasa ganjil. Penguasa Aula Karya Ilahi berkata dengan lembut, tentu saja, karena alam surga pernah hancur. Tidak ada seorang pun yang naik tingkat ke sini selama bertahun-tahun. Namun, sejak alam surga dipulihkan, dimulai dengan kenaikan tingkatmu sendiri, akses perlahan-lahan terbuka kembali. Ras iblis dan faksi-faksi lainnya tentu tidak akan membiarkan bawahan mereka naik tingkat ke alam surga milik manusia. Oleh karena itu, mereka kemungkinan besar mencari titik-titik lemah antara alam-alam tingkat rendah dan alam surga untuk membangun jalur transit. Saat anggota ras mereka naik tingkat, mereka diarahkan langsung ke alam mereka masing-masing. Qin Chen dan yang lainnya tiba-tiba menyadari hal itu, dan ekspresi mereka berubah menjadi penuh perenungan. Siapa sangka alam surga milik manusia begitu unik? Tapi mengapa demikian? Qin Chen mendongak ke arah langit. Alam itu diselimuti kabut tipis, menyembunyikan hakikat aslinya. Baiklah, penguasa Aula Karya Ilahi terkekeh pelan. Aku tahu kalian semua memiliki banyak pertanyaan. Sejujurnya, bahkan aku tidak tahu banyak tentang hal-hal tertentu. Mungkin hanya Tuan Xiao Yao Zizun, yang pernah memiliki pecahan langit, yang mengetahui kebenarannya. Sebenarnya, aku menduga, atau lebih tepatnya, banyak sosok perkasa dari berbagai ras di alam semesta menduga, bahwa alasan Lord Xiao Yao Zizun mampu bangkit begitu pesat hingga menjadi sosok puncak dengan kekuatan tertinggi sangat erat kaitannya dengan kepemilikannya atas pecahan surga itu di masa lalu. Kebangkitan Xiao Yao Zizun sungguh luar biasa cepat. Begitu cepatnya hingga banyak orang merasa hal itu sulit dipercaya. Namun, kebangkitan kalian pun tak kalah mencengangkan. Mungkin kalian juga menyimpan rahasia tertentu. Penguasa Aula Karya Ilahi tersenyum sembari menatap Qin Chen. Asteris. Dia mengangkat tangannya. Dan seketika itu juga, dua aliran energi sumber purba yang dahsyat muncul dalam genggamannya. Salah satunya adalah energi sumber dari alam kuno. Sementara yang lainnya adalah energi sumber dari wilayah kekuasaan klan binatang ruang angkasa kuno. Ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki surga. Bab 4343, Manfaat Melimpah. Penguasa Istana Senggong mengangkat tangannya. Diiringi suara dengungan rendah, asal-usul alam kuno di hadapannya dengan cepat terbelah menjadi dua. Dan masing-masing bagian melesat ke tangan Ji Wuxue serta Ji Ruyue. Pada saat yang sama, asal-usul spasial milik klan binatang kuno ruang angkasa melayang ke tangan Qin Chen. Ini adalah bahan-bahan yang kalian butuhkan untuk memperbaiki langit. Ambillah. Penguasa Istana Senggong tersenyum. Baik, Tuan Penguasa Istana. Ji Ruyue dan Ji Wuxue merasakan gelombang rasa hormat yang mendalam. Mereka sempat mengira bahwa penguasa Istana Senggong ingin mereka mengumpulkan asal-usul alam kuno itu untuk kepentingannya sendiri. Lagi pula, asal-usul semacam itu adalah harta karun yang sangat langka. Bahkan menyatukan sedikit saja darinya bisa memberikan manfaat yang luar biasa besar. Sebagai contoh, jika penguasa Istana Senggong memadukan asal-usul ini ke dalam artefak tingkat Heavenly Venerate Puncak dan memeliharanya selama 10.000 tahun, artefak tersebut sangat mungkin berevolusi menjadi artefak tingkat Supreme. Namun tak disangka, penguasa Istana Senggong justru menyerahkannya kepada mereka tanpa keraguan sedikit pun. Qin Chen pun merasa takjub. Sementara Ji Ruyue dan Ji Wuxue telah menerima separuh dari asal-usul alam kuno Ancient Realms Origin, dia sendiri telah memperoleh keseluruhan asal-usul spasial milik klan binatang kuno ruang angkasa, sebuah sumber yang mengandung kekuatan spasial yang mengerikan. Harta karun semacam itu pastilah memiliki daya tarik luar biasa bagi seorang Supreme. Nilainya bahkan menyaingi artefak tingkat Supreme. Namun, penguasa Aula Divine World menyerahkannya tanpa ragu demi memulihkan alam langit Heavens. Sikap murah hati seperti itu memancing kekaguman mendalam dari Qin Chen. Baik Supreme Xiao Yao maupun Supreme Senggong sepenuhnya mengabdikan diri demi alam langit ras manusia, tanpa sedikit pun jejak keegoisan. Tuan Penguasa Aula, Anda tidak ikut masuk. Ji Ruyue bertanya dengan cepat. Alam langit saat ini hampir tidak sanggup menahan kekuatan seorang Heavenly Venerate. Apalagi seseorang setingkat diriku. Jika aku masuk, alam itu kemungkinan besar akan runtuh. Penguasa Aula Divine World tersenyum. Kalian mungkin bisa masuk jika menahan aura asal-usul kalian.
alam itu mungkin masih bisa bertahan. Tetapi bagiku, masuk sama sekali bukan pilihan. Jiruyue dan yang lainnya terkejut. Mereka hampir melupakan detail itu. Dulu, saat Heavenly Venerate Jinlin memasuki alam langit timur, dia sempat dihantam oleh dao surgawi, Heavenly Dao alam tersebut hingga hampir menyebabkan keruntuhan total. Baru setelah dia mengeluarkan asal-usul semesta untuk diserap oleh alam langit timur, alam itu menjadi stabil. Menurut pengetahuan Qin Chen dan yang lainnya, alam langit ras manusia saat itu bahkan hampir tidak sanggup menahan masuknya seorang Heavenly Venerate secara santai. Namun kini, mereka semua adalah half-step Heavenly Venerate. Masih harus dilihat apakah dao surgawi alam ini sanggup menanggung keberadaan mereka. Seolah merasakan keraguan Qin Chen dan yang lainnya, penguasa Aula Divine World tersenyum. Tenang saja, meskipun kekuatan kalian hebat, kalian belum mencapai tingkat Heavenly Venerate. Bahkan tanpa membawa kekuatan asal-usul, kalian tidak akan menghadapi tekanan yang berarti. Lagi pula, si Jinlin itu baru saja memperbaiki alam langit belum lama ini dan mendapatkan pengakuan dari tanda asal-usul alam langit. Alam langit ras manusia saat ini sudah cukup terbuka bagi Earth Venerate Puncak untuk masuk sesuka hati. Kau sama sekali tidak akan mengalami masalah. Penguasa Aula Divine World tersenyum lagi. Begitu pekerjaan perbaikanmu selesai dan waktu telah berlalu. Bahkan para ahli tingkat Heavenly Venerate kemungkinan besar akan bisa memasuki Human Heaven Realm. Hati Qin Chen tergerak. Apakah ini tujuan besar yang Anda bicarakan? Kepala Aula. Tepat sekali. Penguasa Aula Divine World melirik Qin Chen. Human Heaven Realm bukanlah tempat biasa. Namun, selama masa yang tak terhitung jumlahnya, tempat itu berada dalam kondisi hancur, sehingga hanya memungkinkan masuknya para ahli hingga tingkat puncak Human Venerate. Ditambah dengan fakta bahwa kenaikan tingkat Ascension telah lama mustahil dilakukan. Faksi-faksi besar umat manusia tempat itu telah menjadi benteng pertahanan utama bagi umat manusia. Begitu langit dipulihkan hingga titik di mana bahkan Heavenly Venerate bisa masuk, saluran kenaikan yang menghubungkan Human Heaven dengan berbagai alam tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya akan terbuka. Pada saat itu, kultivator tak terhitung banyaknya yang berada di alam Sein di alam-alam tingkat rendah tersebut akan dapat naik tingkat, yang secara drastis memperluas fondasi umat manusia kita. Saat itu tiba, aku membayangkan semua faksi teratas umat manusia akan kembali mendirikan cabang di Human Heaven dan merekrut murid dalam skala besar. Ini adalah pencapaian monumental, vital bagi kelangsungan warisan ras kita. Tindakanku di sini sepenuhnya demi kebaikan yang lebih besar. Jika Dewan Manusia mencoba menjatuhkan sanksi kepadaku sekarang, itu akan sangat konyol. Shen Gong Supreme memandang mereka bertiga. Dan kalian bertiga, sebagai pihak yang memulihkan langit, akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Tahukah kalian mengapa Supreme Xiao Yao menugaskan Heavenly Venerate Jinlin untuk memperbaiki langit? Shen Gong Supreme tersenyum. Itu semata-mata agar Heavenly Venerate Jinlin bisa menembus ke alam Supreme secepat mungkin. Ji Wuxue dan yang lainnya menyipitkan mata karena terkejut. Pemulihan langit ternyata ditujukan untuk membantu Heavenly Venerate Jinlin naik ke alam Supreme. Sulit dipercaya. Oleh karena itu, jika kalian berpartisipasi dalam perbaikan tersebut, sekadar berkultivasi sambil tenggelam dalam aura Heavenly Dao akan membuat terobosan ke alam Heavenly Venerate menjadi hal yang mudah. Shen Gong Supreme mengungkapkan kenyataan ini. Asteris Jiruyue menarik napas tajam karena terkejut. Memperbaiki langit dapat memungkinkan mereka mencapai ranah Heavenly Venerate. Apakah ini benar-benar nyata? Heavenly Venerate, itu adalah tingkatan yang dimiliki oleh para pemimpin faksi-faksi teratas umat manusia. Sebuah ranah yang bahkan tidak pernah berani mereka bayangkan untuk dicapai. Namun kini, secara tak terduga, kesempatan untuk menembus ranah tersebut terbentang di hadapan mereka. Rasanya hampir seperti mimpi. Namun, Ji Wuxue mengernyitkan dahi dan bertanya dengan bingung. Ketua Aula Shen Gong, jika memperbaiki langit memberikan manfaat sebesar itu, lalu mengapa faksi-faksi lain? Ketua Aula Shen Gong meliriknya. Maksudmu bertanya mengapa faksi-faksi lain tidak mengirimkan ahli Heavenly Venerate puncak mereka sendiri untuk memperbaiki langit dan kemudian menembus ranah Supreme Venerate? Ji Wuxue mengangguk. Itulah tepatnya yang ia maksud. Ketua Aula Shen Gong kemudian menoleh ke arah Qin Chen. Qin Chen, kau pasti tahu jawabannya, bukan? Ekspresi Qin Chen tetap tenang saat ia berkata dengan suara berat. Karena, mereka enggan melepaskannya. Enggan melepaskannya. Ji Wuxue tertegun. Namun sesaat kemudian, ia pun menyadarinya. Qin Chen berkata, Wuxue, kau tentu tahu dari mana asal-usul origin ini. Satu sumber berasal dari hasil penjarahan di Ancient Realm.
dan sumber lainnya adalah wilayah leluhur klan Space Ancient Beast. Begitu Origin diambil, wilayah tersebut akan runtuh. Klan Space Ancient Beast sudah musnah, dan Ancient Realm telah mengalami kerusakan parah pada vitalitasnya. Sementara itu, Origin milik klan-klan kecil biasa tidak akan memberikan kontribusi berarti untuk memperbaiki langit. Terlebih lagi, kekuatan yang menguasai wilayah-wilayah semacam itu pasti memiliki ahli tingkat suprim yang memimpin mereka. Jika aku tidak salah, meskipun seorang ahli tingkat suprim memperoleh manfaat dari penggunaan Origin untuk memperbaiki langit, manfaat tersebut tidak sebanding dengan nilai Origin itu sendiri. Qin Chen menyatakan hal ini dengan penuh keyakinan. Ketua Aula Senggong tersenyum. Benar sekali, seorang ahli tingkat suprim memang memperoleh manfaat dari perbaikan langit, bahkan manfaat yang sangat besar. Namun hal itu tidak sebanding dengan nilai dari asal-usul Origin itu sendiri. Hal ini dikarenakan langit belum sepenuhnya pulih. Mengenai kemungkinan meminta para ahli tingkat suprim tersebut mengorbankan asal-usul mereka demi kepentingan Peak Heavenly Venerate di bawah komando mereka, yah, aku ragu ada yang bersedia melakukannya. Qin Chen dan yang lainnya mengangguk setuju. Ambil contoh alam kuno. Jika Xiao Wu Dao diminta untuk menyerahkan asal-usul alam kuno agar Xiao Wu Jin bisa memperbaiki langit, bukan hanya Xiao Wu Dao yang akan menolak, tetapi klan-klan besar lainnya di alam kuno juga akan keberatan. Begitu asal-usul itu lenyap dan alam kuno runtuh, klan-klan kuno akan kehilangan tempat tinggal. Hanya kepala Aula Senggong yang bersedia menyumbangkan asal-usul dalam jumlah sebesar itu. Penguasa Aula Divine World menambahkan, aku dengar kau memiliki teman-teman dan telah mendirikan faksi di dalam alam langit ras manusia. Saat kau menyatu dengan asal-usul alam semesta, kau bisa mengajak mereka untuk turut serta. Mereka tidak perlu memimpin, cukup dengan diselimuti oleh asal-usul tersebut saja sudah memadai. Hal ini memberikan manfaat luar biasa bagi mereka masing-masing. Selama mereka berkultivasi di dalam alam langit ras manusia, mereka akan mendapatkan berkah dari dao surgawi alam tersebut. Ji Ruyue dan Ji Wuxue sama-sama mengangguk. Bab 4344. Kembali ke tempat lama. Selain itu, penguasa istana Senggong menatap Qin Chen dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Asteris boom. Asteris di dalam aula harta karun. Beberapa sosok kuat yang memancarkan aura mengerikan muncul secara tiba-tiba. Penguasa istana Senggong, lepaskan kami. Lepaskan kami sekarang juga. Atau Dewan Ras Manusia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Raungan kemarahan menggema di langit dan bumi. Asteris boom. Asteris saat orang-orang ini melepaskan aura mereka. Alam surga bergetar. Dan ekspresi Ji Ruyue, Ji Wuxue, serta yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak lain adalah para ahli dari klan kuno, seperti Xiao Wu Dao, Ji Tianguang, dan Xiao Wu Jin, bersama dengan Yang Mulia Surgawi Void dari klan binatang ruang angkasa kuno. Bahkan yang terlemah di antara mereka adalah seorang Yang Mulia Surgawi. Tak satu pun dari mereka tewas. Hampir 10 ahli semacam itu muncul di hadapan Qin Chen. Qin Chen, kau bisa membawa orang-orang ini bersamamu secara pribadi. Aku sudah menekan kekuatan mereka, dan aku butuh kau membawa mereka ke lokasi tertentu. Yang Agung Senggong berkata. Aku mengerti. Qin Chen mengangguk. Dia sudah bisa menebak apa yang diinginkan Yang Agung Senggong darinya. Sebenarnya, bahkan jika Yang Agung Senggong tidak mengatakan apa-apa, dia tetap akan melakukannya. Namun, keberadaan orang-orang ini akan membuat tugas tersebut jauh lebih mudah. Lumayan, sungguh menyenangkan berbicara dengan orang yang cerdas. Yang Agung Senggong tersenyum. Tapi di sisi lain, kau juga sangat menyebalkan. Tipe orang yang benar-benar pantas dihajar habis-habisan. Yang Agung Senggong merasa sedikit frustrasi. Qin Chen terlalu cerdik. Dia berniat menunjukkan wibawa yang mengesankan. Namun Qin Chen justru merusak momen itu seketika. Sementara itu, Ji Ruyue merasa penasaran. Bertanya-tanya apa sebenarnya yang diinginkan Yang Agung Senggong dari Qin Chen. Di sisi lain, Ji Wuxue tampak sedang berpikir. Seolah-olah dia sudah bisa menebak jawabannya. Kau memiliki harta karun spasial tingkat tinggi. Dan aku telah menyegel energi sumber di dalam tubuh mereka untuk sementara waktu. Seharusnya kau tidak kesulitan menahan mereka, bukan? Supreme Senggong bertanya. Mendengar hal itu, Xiao Wu Dao dan yang lainnya, yang sebelumnya meraung penuh amarah, mendadak terdiam. Mata mereka bergerak liar ke sana kemari. Sebelumnya, mereka benar-benar tak bisa bergerak dan terjebak di dalam aula harta karun. Kini setelah berhasil keluar ke dunia luar, tentu saja mereka sangat ingin melarikan diri. Namun, mendengar niat Supreme Senggong untuk menyerahkan mereka ke dalam pengawasan Qin Chen memicu gagasan baru di benak mereka masing-masing. Asteris apa Supreme Senggong ini bodoh?
Asteris Kinchen hanyalah seorang kultivator di puncak alam Earth Venerable. Meskipun memiliki artefak spasial tingkat tinggi, bagaimana mungkin dia bisa terus menahan mereka? Terlebih lagi, tempat ini tampaknya adalah alam surga milik ras manusia. Apakah ini berarti penguasa Aula Sengong bermaksud agar Qin Chen dan yang lainnya memasuki alam surga untuk melakukan perbaikan? Jika itu masalahnya, gelombang kegembiraan yang luar biasa membuncah di hati Xiao Wudao dan rekan-rekannya. Mereka sangat memahami keuntungan memperbaiki alam surga. Hal itu akan membuat mereka mendapatkan pengakuan dari asal-usul alam surga. Begitu Qin Chen memasuki alam surga, mereka bisa meloloskan diri dari artefak spasial itu, membunuhnya, lalu mempersembahkan asal-usul alam kuno serta klan binatang kuno luar angkasa sebagai tumbal. Dengan melakukan hal itu, mereka akan mendapatkan restu dari asal-usul alam surga dan mungkin bahkan mendapatkan pemulihan. Meskipun kondisi mereka mungkin tidak kembali sepenuhnya ke puncak kekuatan, memulihkan sebagian besar luka mereka tentu bukan masalah. Pada saat itulah, mereka akan bisa pergi dengan selamat. Menyadari hal ini, mereka pun terdiam. Mata mereka bergerak liar saling bertukar pandang. Setelah memahami situasi, mereka diam-diam mengomunikasikan rencana mereka satu sama lain. Supreme Sengong sangat menyadari apa yang dipikirkan orang-orang itu, namun dia sama sekali tidak memedulikannya. Sebaliknya, dia berbicara kepada Yang Mulia Surgawi Void, Void. Jika kau ingin klan binatang kuno ruang angkasa milikmu bertahan hidup, kau harus mematuhi perintah Qin Chen. Selama kau menurut, aku menjamin klanmu bisa terus eksis di dalam domain spasialku. Jika tidak, klan binatang kuno ruang angkasa milikmu akan menghadapi kepunahan total. Ekspresi Yang Mulia Surgawi Void sedikit berubah, namun dia tetap diam. Baiklah, hari sudah semakin larut. Jika kita menunggu lebih lama lagi, perwakilan dari Dewan Ras Manusia mungkin akan tiba. Qin Chen, kau sebaiknya berangkat sekarang. Yang Agung Sengong angkat bicara. Dimengerti. Qin Chen membungkuk dengan hormat. Rasa kagum yang tulus muncul dalam dirinya. Harus diakui bahwa Yang Agung Sengong benar-benar tidak mementingkan diri sendiri dan bersikap adil. Baik secara pribadi maupun rasional, dia layak menerima penghormatan itu. Segera setelah itu, Qin Chen mengangkat tangannya. Kekuatan dunia kekacauan, Chaos World melonjak keluar. Seketika melingkupi Xiao Wudao dan yang lainnya. Selama proses tersebut, mereka sama sekali tidak memberikan perlawanan, membiarkan diri mereka dibawa masuk tanpa perjuangan. Qin Chen mencibir. Dia sangat paham apa yang dipikirkan Xiao Wudao dan yang lainnya. Namun dia tidak memedulikan hal itu. Terlebih lagi, Qin Chen menyadari bahwa penguasa Istana Sengong kemungkinan besar tahu dia memiliki artefak spasial tingkat tinggi. Meskipun dia tidak bisa memastikan apakah sang penguasa istana tahu bahwa itu secara spesifik adalah dunia kekacauan. Karena itulah, Qin Chen merasa tidak perlu menyembunyikannya. Ayo pergi. Tanpa menunda-nunda, Qin Chen, ditemani oleh Ji Ruyue dan Ji Wuxue, segera memasuki wilayah surga, Heavens. Sambil memandangi sosok Qin Chen dan rekan-rekannya yang menghilang di kejauhan, penguasa Aula Karya Ilahi bergumam. Rencana yang dimulai bertahun-tahun lalu itu akhirnya berjalan sesuai jalurnya. Aku penasaran bagaimana hasilnya nanti. Namun apapun itu, aku telah melakukan apa yang menjadi tugasku. Aku hanya berharap orang-orang tua bangka itu tidak mengecewakanku. Sembari mengucapkan kata-kata itu, penguasa Aula Karya Ilahi duduk bersila di luar wilayah surga, berjaga layaknya sesosok dewa. Di dalam wilayah surga, begitu Qin Chen dan rombongannya masuk, kekuatan penolak yang mengerikan menerjang ke arah mereka. Asteris gemuruh, asteris langit dan bumi berguncang hebat. Dao agung dari seluruh alam langit meraung dan bergemuruh. Pada saat itu, tak terhitung banyaknya ahli di seluruh alam langit yang terkejut. Mereka mendongak dengan rasa heran. Bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada alam tersebut. Di kehampaan yang mengelilingi alam langit, Qin Chen dan rombongannya melesat cepat mendekati 4 alam langit utama. Kekuatan mereka sangat dahsyat. Meskipun belum mencapai tingkat Heavenly Venerate, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya jauh melampaui para Heavenly Venerate. Tentu saja, hal ini memberikan tekanan besar pada alam langit yang kondisinya sedang retak-retak. Ayo, kembali ke alam langit timur, ujar Qin Chen dengan suara berat. Dia tahu alam langit tidak akan mampu menahan kondisi ini terlalu lama. Walaupun tingkat kultivasi mereka belum mencapai puncaknya, semakin lama mereka berada di dalam alam tersebut, semakin besar pula tekanan yang mereka timbulkan terhadapnya. Mereka harus kembali ke alam langit timur dan memperbaiki alam tersebut secepat mungkin untuk meredakan tekanan itu. Asteris wus, wus, wus. Asteris Qin Chen dan kedua rekannya melesat cepat menuju alam langit timur.
bergerak dengan kecepatan luar biasa. Mereka segera melihat siluet alam tersebut di kejauhan. Saat mereka meninggalkan alam langit timur bertahun-tahun yang lalu, mereka hanyalah kultivator di puncak tahap Saint Lord, yang berada di ambang pintu menuju tingkat venerable. Kini, kurang dari 1 dekade kemudian, mereka telah mencapai jajaran puncak Earth Venerable atau bahkan Half Step Heaven Venerable, menjadi sosok-sosok berpengaruh di antara berbagai ras. Aku penasaran bagaimana kabar mereka semua. Saat mereka semakin mendekati alam langit timur, gelombang kegembiraan menyelimuti perasaan mereka. Alam langit adalah markas utama mereka. Paviliun Chendi, Toko Pil Tianwu, dan Sekte Wanzu adalah organisasi-organisasi yang didirikannya. Disinilah teman-teman dan keluarganya tinggal. Meskipun mereka hanya berpisah selama 10 tahun. Bagi Qin Chen, rasanya seolah berabad-abad telah berlalu. Pengalaman yang telah dilaluinya, baik di Myriad Fenomena Divine Treasury maupun di alam rahasia markas pusat, terasa sangat panjang. Sementara itu, saat Qin Chen menuju alam langit timur, di dalam dunia kekacauan Chaos World, gemuruh. Awalnya, Xiao Wudao dan yang lainnya bersikap tenang saat baru tiba. Namun setelah menunggu beberapa saat dan menyimpulkan bahwa Qin Chen telah memasuki alam surga, mereka tiba-tiba melancarkan pemberontakan. Semuanya, mari kita bersama-sama merobek domain spasial bocah ini. Dengan kekuatan kita, meskipun energi asal kita disegel, kita bisa dengan mudah menghancurkan artefak spasial tingkat Heaven Venerable. Xiao Wudao dan Ji Tianguang meraung ke arah langit. Pada saat itu, dua klan kuno yang merupakan musuh bebuyutan justru bersatu dalam upaya untuk merobek harta karun spasial milik Qin Chen dan meloloskan diri menuju kebebasan. Bab 4345, terlalu tangguh. Boom! Di dalam dunia kekacauan, kehampaan bergejolak hebat. Xiao Wudao dan Ji Tianguang, dua ahli tingkat supreme, meledakkan kekuatan mereka secara bersamaan, melepaskan daya hancur yang mengerikan. Meskipun energi asal mereka disegel, kekuatan fisik murni dari para ahli tingkat supreme ini saja sudah cukup untuk menghancurkan ruang biasa. Hahaha, Supreme Sengong ini benar-benar sombong. Dia malah menyuruh kita masuk ke dalam harta karun spasial milik bocah itu. Bocah itu mungkin memiliki kekuatan yang lumayan. Tapi pada akhirnya, dia hanya berada di tingkat Heavenly Venerate. Bagaimana mungkin dia bisa menjebak orang-orang seperti kita? Dobrak ruang ini. Meloloskan diri. Bunuh bocah itu. Dan hukum Supreme Sengong. Bunuh, bunuh, bunuh. Satu demi satu ahli mengguncang kehampaan dan melesat ke atas. Berniat mencabik-cabik dunia ini. Dalam pandangan mereka, mengingat kekuatan yang mereka miliki, getaran yang mereka hasilkan seharusnya cukup untuk merobek alam ini. Memungkinkan mereka turun ke alam surga dan membebaskan diri. Namun, saat mereka benar-benar melepaskan kekuatan mereka, ekspresi mereka berubah. Kehampaan itu sama sekali tidak bergeming. Mustahil. Mereka semua adalah ahli tingkat supreme. Bahkan sekadar melepaskan kekuatan fisik mereka saja sudah cukup untuk menembus batasan artefak tingkat Heavenly Venerate biasa. Sekalipun mereka tidak bisa merobek kehampaan, setidaknya mereka akan membuatnya bergetar dan retak. Namun, apa yang terjadi sekarang? Meskipun ada momentum dahsyat yang meluap akibat gelombang kejut tersebut, ruang di dalamnya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan robek. Bagaimana mungkin? Mereka saling berpandangan. Wajah mereka dipenuhi rasa takjub. Mungkinkah artefak spasial milik bocah ini berada di tingkat Peak Heavenly Venerate? Hal itu sangat mungkin terjadi. Mengingat betapa mewahnya organisasi Heavenly Work, hal semacam itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Asteris tak disangka Supreme Master Sengong begitu mengistimewakan bocah ini, hingga menganugerahinya artefak spasial tingkat Peak Heavenly Venerate. Pantas saja dia begitu percaya diri. Artefak spasial dengan kualitas setinggi itu sangatlah berharga. Bahkan sosok-sosok dengan kekuatan tingkat supreme pun tidak bisa menjamin mereka memilikinya. Jika kabar mengenai hal itu bocor, niscaya akan memicu hasrat serakah dari tak terhitung banyaknya pihak lain. Lantas kenapa jika itu adalah artefak tingkat Peak Heavenly Venerate? Ayo kita dobrak keluar. Benar, dengan begitu banyaknya orang di sini, pastilah kita bisa menghancurkan artefak spasial kelas Heavenly Venerate yang sepele itu, bukan? Xiao Wudao dan Ji Tianguang sama-sama berseru dengan tegas. Lagi pula, ada banyak ahli hebat yang hadir di sana. Void Heavenly Venerate, mengapa kau tidak bertindak? Apakah kau benar-benar berniat membiarkan orang-orang dari Heavenly World mempermainkan kita sesuka hati mereka? Xiao Wudao kemudian melirik dingin ke arah Void Heavenly Venerate. Sikapnya yang tidak ikut campur sebelumnya sangatlah mencolok.
Void Heavenly Venerate hanya membalas tatapan dingin Xiao Wudao dan yang lainnya. Namun tetap bungkam. Klan Space Ancient Beast miliknya kini sepenuhnya berada di bawah kendali Supreme Master Shen Gong. Jika ia memancing masalah, klannya kemungkinan besar akan menghadapi kehancuran total. Tentu saja, ia tidak berniat bergabung dengan Xiao Wudao dan yang lainnya dalam tindakan nekat mereka. Satu-satunya alasan klan Space Ancient Beast masih bertahan hidup adalah karena mereka memiliki kegunaan tertentu. Setelah sekian lama berada di dalam Treasure Hall, Void Heavenly Venerate mulai memahami situasi yang sebenarnya. Treasure Hall milik Supreme Master Shen Gong adalah entitas yang sangat mengerikan dan tak terbatas. Sebuah artefak tingkat Supreme dengan skala sedemikian besar sehingga pengaktifannya membutuhkan jumlah Supreme Power yang luar biasa. Klan Space Ancient Beast, dengan penguasaan mereka atas Dao of Space, memiliki kecocokan unik dengan Treasure Hall tersebut. Supreme Master Shen Gong tidak memusnahkan mereka, melainkan mengurung mereka di dalam aula itu. Selain keengganan untuk melakukan pembantaian berlebihan, tujuan utamanya kemungkinan besar adalah memanfaatkan klan Space Ancient Beast untuk membantu memelihara dan menopang Treasure Hall. Dengan demikian, Void Heavenly Venerate menyadari bahwa selama klan Space Ancient Beast tidak melakukan tindakan bunuh diri, mereka akan tetap bertahan hidup. Bagaimanapun juga, klannya masih memiliki nilai guna. Namun, jika mereka memancing bencana, nasib mereka menjadi tidak pasti. Mengingat betapa kejamnya Divine Art Supreme, meskipun mengetahui kegunaan klan tersebut, ia kemungkinan besar tidak akan ragu untuk menghabisi mereka. Abaikan saja orang itu. Klan Space Ancient Beast sudah ketakutan setengah mati oleh Heavenly Work. Biarkan dia tinggal di sini sendirian. Kami akan pergi begitu saja. Karena tidak menemukan titik temu, Xiao Wudao dan yang lainnya mendengus meremehkan dan berhenti memedulikan yang mulia surgawi Void Heavenly Venerate. Boom! Sekelompok ahli itu menyerang secara serentak, mengerahkan kekuatan fisik mereka yang luar biasa untuk mengguncang kehampaan dan mencoba melepaskan diri dari kungkungan artefak tersebut. Sekumpulan orang bodoh. Yang mulia surgawi Void mendongak, matanya penuh dengan cemoohan. Apakah mereka benar-benar mengira sosok setingkat Supreme penguasa tertinggi itu bisa diremehkan begitu saja? Karena dia telah membiarkan Qin Chen mengendalikan mereka, dia jelas yakin bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri. Jika melarikan diri semudah itu, bagaimana mungkin mereka bisa ditangkap dan dibawa ke sini sejak awal? Sungguh menggelikan. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan lawan di wilayah kekuasaan mereka sendiri di alam kuno. Apakah mereka benar-benar berpikir bisa mengalahkannya sekarang saat mereka sedang dipenjara? Namun, Yang Mulia Surgawi Void tentu saja tidak mau repot-repot mengatakan hal-hal semacam itu. Boom, boom, boom. Xiao Wudao dan yang lainnya berulang kali menghantam penghalang spasial, berusaha membebaskan diri. Namun, sekuat apapun mereka menyerang, penghalang spasial yang mengurung mereka tetap tak bergeming, kokoh tak tergoyahkan layaknya batu raksasa. Ini, wajah Xiao Wudao dan rekan-rekannya memucat karena terkejut. Sekalipun ini adalah artefak spasial tingkat puncak yang mulia surgawi, bukankah seharusnya artefak itu tidak tetap tak terpengaruh sama sekali oleh serangan gabungan dari dua sosok Supreme dan sejumlah ahli tingkat yang mulia surgawi? Mungkinkah ini bukan artefak tingkat puncak yang mulia surgawi? Tapi jika bukan itu, lalu benda apa ini sebenarnya? Sementara itu, di dunia luar, Qin Chen sedang terbang cepat menuju alam surga timur, ditemani oleh Ji Wuxue dan Ji Ruyue. Matanya berkilat saat dia tiba-tiba merasakan adanya aktivitas di dalam dunia kekacauan Chaos World. Ekspresinya seketika berubah dingin. Orang-orang itu, Xiao Wudao dan yang lainnya, benar-benar tidak bisa diam. Naga leluhur primordial, leluhur sungai darah, beri mereka pelajaran dan buat mereka bersikap patuh. Qin Chen mendengus dingin, meskipun Xiao Wudao dan yang lainnya, dengan kekuatan sumber mereka yang tersegel, tidak bisa menimbulkan kerusakan nyata pada dunia kekacauan. Akan merepotkan jika mereka menimbulkan masalah saat Qin Chen sedang sibuk memperbaiki alam surga. Tidak masalah. Suara penuh semangat dari naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah segera terdengar. Di dalam dunia kekacauan, Xiao Wudao dan yang lainnya masih terus-menerus menghantam penghalang spasial. Meski telah menyerang berulang kali, penghalang spasial itu sama sekali tidak bergeming. Hal ini membuat raut wajah mereka berubah. Ini benar-benar terlalu tangguh. Bahkan harta karun tingkat Heavenly Venerate puncak seharusnya menunjukkan sedikit fluktuasi, bukan? Namun saat ini, tidak ada riak sedikit pun yang muncul. Artefak tingkat Supreme. Tidak, itu sama sekali mustahil. Mereka sama sekali tidak percaya Qin Chen bisa memiliki artefak tingkat Supreme. Apakah itu sebuah dunia kecil?
Xiao Hudao dan Ji Tianguang merasa geram sekaligus cemas. Apapun itu, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Dan mereka harus berhasil menerobos keluar. Dengarkan perintahku. Seranglah secara bersamaan. Jangan sampai kekuatan kalian terpecah. Xiao Hudao berseru dengan nada dingin. Serbu, boom. Kali ini, Xiao Hudao, Ji Tianguang, Xiao Hujin, dan yang lainnya, beserta bawahan mereka masing-masing, bergerak serentak, melancarkan serangan dahsyat ke arah penghalang di depan sembari meraung keras. Namun, bahkan sebelum mereka sempat menghantam apapun, sesosok wujud mengerikan tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kelompok itu menabrak sosok tersebut dengan keras, disertai suara dentuman nyaring. Mereka semua terpental mundur akibat benturan itu. Apa? Xiao Hudao dan yang lainnya mendongak dengan terkejut. Hanya untuk melihat seekor naga agung yang menjulang tinggi serta sungai darah yang tiada bertepi mewujud di hadapan mereka. Kau adalah. Ekspresi Xiao Hudao seketika dipenuhi rasa ngeri. Bab 4346. Sekte Perhitungan Ilahi. Di dalam dunia kekacauan, aura naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah begitu mengerikan hingga tak terbayangkan. Sedemikian rupa sehingga membuat jiwa para ahli tingkat suprim itu gemetar hebat. Naga leluhur primordial memasang ekspresi garang. Sekumpulan semut yang berisik, tidak bisakah kalian diam saja dan bersikap manis? Apakah mereka benar-benar harus datang ke sini dan membuat masalah? Hehehe, bocah-bocah ingusan, karena kalian punya begitu banyak energi. Biarkan kakek naga bersenang-senang dengan kalian. Naga leluhur primordial menyeringai kejam dan langsung menerjang maju. Asteris buk, buk, buk. Asteris naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah melancarkan rentetan serangan. Jeritan melengking segera terdengar, dengan sumber asal mereka yang tersegel dan terjebak di dalam dunia kekacauan ini. Bagaimana mungkin Xiao Hudao dan yang lainnya bisa menandingi naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah? Dalam sekejap, mereka babak belur, terluka parah, dan memohon belas kasihan. Setelah sekian lama merasa kesepian, naga leluhur primordial tidak berniat mengendurkan serangannya. Dia mempermainkan mereka tanpa henti. Semakin lama semakin bersemangat. Para ahli tingkat suprim yang terhormat itu kini dipermainkan layaknya mainan oleh leluhur suci sungai darah dan naga leluhur primordial, hingga jatuh dalam kondisi yang sungguh menyedihkan. Di bawah sana, Yang Mulia Surgawi Void gemetar. Hatinya dicengkeram rasa takut yang luar biasa. Untunglah dia tidak bertindak gegabah sebelumnya. Jika tidak, mereka kemungkinan besar akan mengalami nasib yang sama. Sementara itu, Qin Chen melesat cepat melintasi kehampaan tanpa batas, menuju wilayah alam surga timur. Begitu dia memasuki alam surga timur, seluruh alam surga bergetar, dan suara gemuruh yang dahsyat bergema di udara. Di seluruh alam surga manusia, baik di timur, barat, utara, maupun selatan, semua orang merasakan kekuatan yang mengerikan dan penuh gejolak ini. Para ahli di berbagai tempat mendongak, menatap langit dengan penuh keheranan. Di berbagai wilayah, para ahli tingkat venerabel bahkan melesat ke udara. Sejak Qin Chen menjelajahi lautan pasang surut hampa Void Tidesi, dan dikejar oleh leluhur pasukan mayat dari ras iblis, perhatian faksi-faksi besar manusia kembali tertuju pada alam surga, Heaven Realm. Hal ini terutama terjadi setelah penguasa Istana Dewa Bintang, Stargate Palace Gunung Ilahi Dayu, Dayu Divine Mountain, dan Aula Dewa Hampa, Void God Hall, mencoba menekan Qin Chen serta mengumpulkan informasi di alam surga wilayah timur. Namun kemudian Jin Lin tiba, melenyapkan lawan-lawan tangguh tersebut, dan mengguncang seluruh ras manusia. Tak terhitung banyaknya faksi papan atas manusia yang kembali mengarahkan pandangan mereka ke wilayah ini. Akibatnya, meskipun saat ini tidak ada ahli tingkat puncak, seperti Earth Venerable atau Heaven Venerable, yang hadir di alam surga, terdapat banyak ahli tingkat venerable, khususnya Human Venerable, yang dikirim oleh faksi-faksi besar untuk memantau perubahan di alam tersebut. Banyak di antara mereka adalah Human Venerable tingkat puncak. Namun, tidak ada satupun Earth Venerable di antara mereka. Lagi pula, kehadiran seorang ahli Earth Venerable di alam surga ras manusia akan memberikan tekanan luar biasa pada alam itu sendiri. Selain itu, sosok semacam itu merupakan tokoh penting dalam faksi besar masing-masing dan biasanya tidak akan disia-siakan di wilayah pinggiran seperti ini. Selama beberapa waktu, para venerable dari berbagai faksi besar manusia telah melakukan kultivasi tertutup di sini, merasa sangat bosan. Namun, pada hari itu, ekspresi mereka berubah drastis. Dengan penuh keterkejutan, mereka melesat ke angkasa, mengarahkan pandangan ke kehampaan di kejauhan. Apa sebenarnya yang telah terjadi?
Mengapa ada fluktuasi yang begitu dahsyat? Buka mata surgawi. Asteris boom. Asteris di sebuah pulau di tengah lautan pasang surut hampa. Seorang ahli tangguh melesat ke udara. Sebuah mata ketiga tiba-tiba terbuka di tengah dahinya, memancarkan deretan rune yang luas dan berkilauan saat menatap ke arah langit yang jauh. Pria ini adalah seorang ahli dari Sekte Perhitungan Ilahi, Divine Calculation Sect. Sekte Perhitungan Ilahi merupakan faksi manusia papan atas. Di era kuno, sekte ini mengabdikan diri pada studi tentang takdir dan nasib. Hanya kalah dari Sekte Misteri Surgawi, Heavenly Mystery Sect. Namun, pada masa-masa berikutnya, sekte tersebut tidak lagi melahirkan ahli tingkat Supreme Venerable Asteris. Anggota terkuatnya hanya berada di puncak tingkat Heavenly Venerate. Sehingga sekte itu tergolong sebagai faksi yang dipimpin oleh para Heavenly Venerate tingkat puncak. Saat itu, ahli dari Sekte Divine Calculation mendongak dan mengaktifkan teknik ramalannya. Mata mistisnya berkilat-kilat. Dia melihat tiga aura agung yang melonjak melintasi kehampaan alam surga di kejauhan. Aura yang begitu mengerikan itu membuat ekspresinya berubah. Seolah-olah dia sedang menyaksikan tiga naga takdir yang sangat besar. Seorang ahli yang sangat kuat telah memasuki alam surga. Dia sontak terkesiap. Aura yang begitu menakutkan. Pastilah itu milik seorang Heavenly Venerate. Namun, faksi mana yang berani mengirimkan seorang Heavenly Venerate ke alam surga? Tidakkah mereka takut alam surga akan runtuh dan kembali hancur lebur? Dia diliputi rasa terkejut. Tepat saat dia masih terguncang oleh keterkejutan itu, sebuah suara yang menggelegar tiba-tiba bergema. Seluruh anggota Paviliun Cendi, tokoh Pil Tianwu, dan Sekte Myriad Clans, segera kembali dan berkumpul di prefektur Guanghan, di wilayah Cold Heaven, alam surga timur. Suara yang menggelegar itu terdengar bagaikan sambaran petir, bergema di seluruh penjuru alam surga dan terdengar jelas oleh banyak ahli kuat di wilayah ras manusia. Ahli dari Sekte Divine Calculation kembali terkesiap, sungguh kekuatan yang mengerikan. Itu hanyalah sebuah seruan, namun seolah mampu melintasi kehampaan dan mencapai lokasinya di lautan pasang surut kehampaan Asteris Void Desi Asteris. Betapa mengerikannya hal itu. Paviliun Cendi. Sebuah pikiran muncul di benaknya. Bukankah itu faksi milik Qin Chen, faksi yang sempat menggemparkan alam surga timur beberapa tahun yang lalu? Selama beberapa tahun terakhir, berbagai faksi besar telah memahami situasi di alam surga ras manusia dengan cukup baik. Jadi wajar saja jika mereka tahu bahwa Paviliun Cendi adalah faksi yang didirikan oleh Qin Chen. Dan Qin Chen adalah seorang putra suci dari Heavenly World. Tidak. Kabar ini harus segera dilaporkan kepada para petinggi. Tanpa ragu, ahli dari Sekte Divine Calculation itu mengirimkan pesan kembali ke faksinya. Dia bukan satu-satunya yang melakukan hal itu. Di seluruh wilayah surga manusia, banyak sosok yang mulia mengirimkan pesan serupa. Seketika meneruskan kabar tentang peristiwa yang sedang berlangsung di wilayah surga kepada sekte masing-masing. Mereka memiliki firasat samar bahwa sebuah peristiwa besar akan segera terjadi. Di tengah rasa was-was yang menyelimuti mereka, di surga Wenhan, tepatnya di prefektur Guanghan dan kota Dongguang, serta di pegunungan Tiandang di wilayah surga selatan. Berbagai ahli mendongakkan kepala. Suara itu Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen sudah kembali. Pada saat itu, wajah-wajah yang familiar berseri-seri penuh kegembiraan. Mereka melesat ke udara, menatap ke arah langit. Qin Chen, waktu kita tidak banyak. Aku khawatir orang-orang dari tempat seperti wilayah surga selatan tidak akan sempat kembali ke sini tepat waktu. Ji Wuxue berkata dengan kening berkerut saat ia dan Qin Chen melesat cepat di udara. Tekanan yang diberikan oleh wilayah surga manusia terhadap mereka semakin hebat. Untaian hukum Dao surgawi yang mengerikan berputar-putar di sekitar mereka dalam kehampaan, siap menjatuhkan hukuman. Hal ini terjadi karena beban yang mereka berikan pada wilayah surga begitu besar hingga mulai memengaruhi wilayah itu sendiri. Apakah mereka sempat tiba tepat waktu atau tidak? Itu bergantung pada keberuntungan mereka masing-masing. Qin Chen bergumam pelan. Dia telah segera mengirimkan kabar. Orang-orang dari Paviliun Cendi, tokoh Pil Tianwu, dan bahkan Sekte Myriad Clans bisa bergegas menuju prefektur Guanghan untuk meraih manfaat dari pemulihan langit tersebut. Namun, jika mereka tidak bisa tiba tepat waktu, tidak ada yang bisa dilakukan Qin Chen. Asteris wus, wus, wus. Asteris bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ketiganya tiba di angkasa di atas prefektur Guanghan dalam sekejap. Qin Chen, Ru Yue, dan Ji Wuxue, saat melihat Qin Chen dan rekan-rekannya, kerumunan orang di bawah bersorak penuh kegembiraan. Sekelompok besar orang membubung naik dari bawah untuk menyambut mereka. Di antara mereka terdapat penguasa istana Guanghan, Qin Ying, Wei Siqing,
Ji Hongchen, Qin Tingting, Ao Qingling, Li Wanshui, dan yang lainnya. Murong Bingyun juga berada di antara kelompok itu. Ia memiliki sosok yang anggun dan aura yang luar biasa. Meskipun ekspresinya berubah masam begitu melihat Qin Chen. Jadi orang ini akhirnya tahu caranya untuk kembali. Kupikir dia sudah melupakan kita semua. Murong Bingyun mengerucutkan bibirnya, membusungkan dada, dan tampak sangat tidak senang. Selain mereka, sosok-sosok seperti Chaos Poison Venerable juga melesat ke angkasa satu demi satu. Tuan, di tengah kerumunan itu, Heinu gemetar karena kegembiraan yang meluap-luap. Bab 4347, bergabunglah denganku memperbaiki langit. Pada saat ini, semua orang menatap ke langit dengan perasaan takjub yang luar biasa. Itu adalah Qin Chen. Namun, aura yang memancar dari Qin Chen kini sangat mengerikan. Aura itu meluap keluar bagaikan samudera luas, membangkitkan rasa kagum sekaligus kegembiraan di hati setiap orang yang menyaksikannya. Gemuruh, kekuatan dao surgawi yang menakutkan menghujam turun dari langit sebagai hukuman. Suara dentuman guntur terus-menerus bergema. Serangan-serangan itu begitu dahsyat hingga tak seorang pun berani mendekat. Sebenarnya, seberapa kuatkah Qin Chen dan rekan-rekannya kini? Pada saat ini, saat merasakan aura yang memancar dari Qin Chen dan yang lainnya, semua orang diliputi perasaan campur aduk antara gentar dan gembira. Mereka pernah menyaksikan aksi Lord Jinlin di masa lalu. Pemandangan yang terjadi saat ini sangat mirip dengan momen ketika Lord Jinlin memasuki alam surga. Mungkinkah Qin Chen telah tumbuh begitu kuat hingga alam surga manusia pun tak lagi mampu menampungnya? Asteris begitu pemikiran itu melintas di benak mereka. Banyak orang yang terperangah. Mata Chaos Poison Venerable terbelalak. Setelah kembali dari medan perang segudang ras dan mencapai puncak alam human Venerable, ia sangat memahami betapa tangguhnya alam surga saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak ahli tingkat atas bermunculan di alam surga ras manusia. Semuanya adalah human Venerable puncak yang berasal dari berbagai faksi besar. Lonjakan kekuatan ini terjadi karena Lord Jinlin dari ras iblis pernah memperbaiki alam surga di masa lalu, sehingga meningkatkan signifikansinya. Alam tersebut telah menjadi cukup kokoh untuk menahan kehadiran bahkan seorang Earth Venerable. Namun, alam itu kini kewalahan menahan aura yang memancar dari Qin Chen, Ji Ruyue, dan Ji Wuxue. Tingkat kekuatan seperti apa yang sebenarnya telah dicapai oleh mereka bertiga? Pada saat ini, Chaos Poison Venerable dan yang lainnya diliputi rasa terkejut sekaligus gembira. Dan bukan hanya mereka saja. Asteris wus. Asteris tiba-tiba. Sosok-sosok yang memancarkan aura mengerikan mulai muncul di kehampaan di luar alam surga timur. Mereka adalah para human Venerable puncak dari berbagai faksi besar umat manusia. Di antara mereka terdapat seorang ahli dari Sekte Perhitungan Ilahi, melayang di kehampaan di luar alam surga timur. Ia menatap pemandangan itu dari kejauhan. Wajahnya menyiratkan keterkejutan yang mendalam. Apakah itu Qin Chen? Bukankah kabarnya orang ini hanyalah seorang Saint Lord tingkat puncak? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin Qin Chen yang kembali, kan? Waktunya begitu singkat. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Mengapa aku merasa seolah-olah satu tatapan darinya saja bisa melenyapkan kita? Para ahli tingkat puncak human Venerable itu terguncang hebat. Alam surga timur adalah wilayah Pavilion Candi, akibatnya para ahli dari faksi papan atas lainnya jarang menempatkan diri di sana setelah tiba di alam surga manusia. Namun kini, para tokoh kuat dari berbagai faksi terperangah saat merasakan fluktuasi energi tersebut. Aura yang memancar dari sosok itu sangat mengerikan. Begitu dahsyat hingga mereka bahkan tidak berani menatapnya secara langsung. Akan tetapi, orang ini bertindak terlalu gegabah. Dengan menerobos masuk ke alam surga manusia, apakah dia tidak takut menyebabkan alam yang rapuh itu runtuh? Meskipun alam surga telah mengalami perbaikan besar, alam ini tidak akan sanggup menahan kekuatan sebesar itu. Faksi-faksi kita biasanya hanya mengirim ahli di tingkat puncak human Venerable untuk masuk, sebuah aturan tak tertulis yang dipahami oleh semua kekuatan besar umat manusia. Namun, pihak Heavenly World justru membiarkan sosok yang begitu kuat masuk. Apa sebenarnya niat mereka? Sialan, apakah mereka tidak takut menyebabkan alam surga runtuh? Aku akan mengirim pesan sekarang juga. Jika orang dari Pavilion Candi ini menyebabkan bencana bagi alam surga manusia, umat manusia pasti tidak akan memaafkan mereka. Rasa terkejut segera berganti dengan kemarahan yang meluap-luap. Asteris boom. Asteris mereka bisa merasakan alam surga manusia bergetar hebat saat kekuatan mengerikan dari dao surgawi turun dan menghantam dengan dahsyat. Alam surga manusia berguncang, berjuang keras untuk tetap utuh di bawah tekanan tersebut. Hal ini membuat mereka murka.
Karena kedatangan Qin Chen dan kelompoknya merupakan ancaman serius bagi keselamatan alam surga manusia. Tindakan itu sama saja dengan pengkhianatan terhadap ras sendiri. Namun, untuk saat ini, mereka hanya bisa menahan amarah yang membara. Aura yang memancar dari Qin Chen dan kedua rekannya begitu dahsyat, bahkan menembus batas yang memisahkan wilayah mereka, hingga menebar ketakutan di hati orang-orang. Mereka sangat paham bahwa mencoba melawan mereka sama saja dengan menjemput ajal. Semuanya, dari ketinggian di atas prefektur Guanghan, Qin Chen menatap kerumunan di bawah dengan emosi yang meluap-luap. Setelah sekian lama, kepulangannya membangkitkan perasaan yang sulit ia bendung. Ia melihat keluarganya, sang kakek Qin Batian, kakak perempuannya Qin Ying, dan yang lainnya. Ia melihat saudara-saudara seperjuangannya, Lin Tian, Zhang Ying, Wang Qiming, dan yang lain. Ia melihat para bawahannya, sahabat-sahabat yang telah mendampinginya melewati tak terhitung banyaknya pertempuran melintasi langit. Hei Nu, Fu Qiankun, Mo Yuanbai, Skeleton Helmsman, Mokala, Chaos Poison Venerable, dan banyak lagi. Dan tentu saja, ada Murong Bingyun, Wei Siking, penguasa istana Guanghan, Qin Tingting, Ao Qingling, serta yang lainnya. Begitu banyak hal yang ingin ia sampaikan. Sementara mata mereka tertuju sepenuhnya padanya, penuh dengan emosi mendalam hingga membuat mereka tak mampu berkata-kata. Namun, Qin Chen tahu bahwa ini bukanlah saatnya untuk berbincang-bincang. Semuanya. Waktu kita singkat, dengarkan baik-baik. Di angkasa tinggi, Qin Chen berdiri tegak dan gagah. Tubuhnya bermandikan cahaya ilahi. Sungguh tampak seperti sosok dewa. Selanjutnya, aku akan memulihkan langit. Kalian semua akan bergabung denganku dalam tugas ini. Ini adalah pencapaian dengan jasa luar biasa sekaligus kesempatan bagi kita semua. Jadi, jangan sampai ada yang melewatkannya. Kata-kata yang lantang itu bergema di telinga semua orang, membuat mereka terpana. Memulihkan langit, asteris penguasa istana Guanghan dan yang lainnya diliputi kegembiraan. Sekadar mendengarnya saja sudah membuat mereka takjub luar biasa. Qin Chen, Ji Wuxue tiba-tiba berseru dengan suara rendah, menatap ke arah cakrawala yang jauh. Asteris. Riak spasial bergolak di kehampaan saat sederet ahli muncul melalui formasi teleportasi antar ruang yang sangat besar. Itu Tetua Huo, Patriark klan Kingsui Futian, dan yang lainnya. Qin Chen tersenyum. Selama masa kepergiannya, di bawah arahan Hei Nu, tokoh-tokoh seperti Saint Master Guizhen, Tetua Huo, Xing Tianya, leluhur jiwa bela diri, Mu Zifeng, Raja Pedang, dan klan Kingsui telah sibuk membangun titik-titik teleportasi di seluruh wilayah langit selatan dan timur. Susunan teleportasi berskala besar didirikan satu demi satu. Akibatnya, begitu Qin Chen mengirimkan pesan, klan Kingsui, yang memimpin para ahli dari Sekte Wanzu, bersama kelompok Tetua Huo dari kota Dongguang, dapat segera berteleportasi ke sana. Namun, meskipun susunan spasial itu sangat cepat, prosesnya tetap memakan waktu. Dan hal yang paling tidak dimiliki Qin Chen saat itu justru adalah waktu. Asal-usul spasial, asteris di dalam tubuh Qin Chen. Asal-usul spasial milik klan binatang ruang angkasa kuno tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Kekuatan ruang yang tak terlihat memancar keluar, seketika terhubung dengan jalur spasial. Sesaat kemudian, Tetua Huo dan yang lainnya, dengan raut wajah penuh keterkejutan, mendapati diri mereka tiba-tiba berpindah ke langit di atas prefektur Guanghan. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu berjam-jam, atau bahkan lebih lama, berhasil ditempuh dalam sekejap mata. Semuanya, ikuti aku untuk memperbaiki langit. Qin Chen mendongak. Mulai, dia mengangkat tangannya, dan kekuatan asal-usul spasial di dalam dirinya melonjak cepat ke angkasa. Seketika itu juga, Dao Agung Alam Surga, yang sebelumnya sempat bergetar, mulai memancarkan aura yang membara. Dao Surgawi sendiri mengunci fokusnya pada untaian kekuatan asal tersebut. Asal-usul spasial milik klan binatang ruang angkasa kuno merupakan bentuk kekuatan asal semesta. Kekuatan itu mengandung daya dari satu alam semesta utuh. Sebuah kekuatan yang jauh lebih dahsyat dibandingkan kubus kosmik maupun kekuatan asal semesta yang pernah dikerahkan oleh Jin Lin di masa lalu. Kekuatan asal semesta yang dimiliki Jin Lin kala itu tidaklah lengkap dan tergolong tingkat rendah. Kemungkinan besar kekuatan itu diambil dari pecahan wilayah kosmik tertentu, yang jauh dari tingkatan kekuatan kosmik tertinggi. Bab 4348. Menyatukan asal-usul. Namun, apa yang digenggam Qin Chen di tangannya adalah asal-usul sejati dari klan binatang ruang angkasa kuno. Ras yang telah melahirkan para ahli tingkat suprim dan menempati peringkat tinggi dalam daftar segudang ras.
Betapa luar biasa kekuatannya. Boom! Saat asal-usul kosmik ini bangkit, seluruh alam surga manusia seketika berguncang. Apakah itu asal-usul kosmik? Di kejauhan, di luar alam surga timur, para ahli dari berbagai faksi manusia terkemuka menyaksikan pemandangan itu. Saat melihat asal-usul klan binatang ruang angkasa kuno dalam genggaman Qin Chen, mereka semua sangat terguncang. Asal-usul kosmik adalah harta karun yang sangat langka, objek yang mampu memupuk ahli tingkat suprim. Siapa yang tidak menginginkannya? Siapa yang tidak mendambakannya? Apa yang coba dilakukan Qin Chen? Apakah dia berniat menggunakan asal-usul kosmik itu untuk melahap kekuatan alam surga timur dan mencapai terobosan? Seketika, ekspresi beberapa ahli berubah, dan mereka berseru karena terkejut. Bagaimanapun, itu adalah kemungkinan yang nyata. Alam surga manusia itu unik, asal-usulnya adalah sesuatu yang bahkan mungkin sangat didambakan oleh leluhur iblis abis, yang tidak menginginkan apapun selain melahapnya. Tidak mungkin begitu, kan? Beberapa orang gemetar, jika Qin Chen benar-benar melakukan hal seperti itu, dia pasti akan menjadi musuh bersama umat manusia. Mungkinkah dia berniat mengikuti jejak Jinlin dan memperbaiki langit? Orang lain menyuarakan kemungkinan ini dengan nada gemetar dan terkejut. Namun, begitu pemikiran itu muncul, semua orang menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Alasan Jinlin mengorbankan asal-usul kosmik untuk memperbaiki langit adalah karena asal-usul yang dimilikinya tidak lengkap. Sebaliknya, aura yang memancar dari asal-usul kosmik di tangan Qin Chen begitu kuat hingga membuat seluruh langit bergemuruh. Langit itu sendiri mendambakannya. Jelas sekali. Untaian asal-usul ini sangat kuat, jauh melampaui yang dimiliki oleh Heavenly Venerate Jinlin dari ras iblis. Itu sangat mungkin merupakan asal-usul utuh dari sebuah alam semesta. Asal-usul dengan kaliber seperti itu tak diragukan lagi mampu melahirkan sosok ahli tingkat suprim. Siapa yang rela melepaskannya hanya demi memperbaiki langit? Sesaat, banyak orang diliputi keterkejutan dan kemarahan yang meluap-luap. Mereka terkejut bahwa Qin Chen memiliki asal-usul semacam itu. Namun juga murka memikirkan niatnya untuk melahap langit umat manusia, sebuah tindakan keji yang tak terampuni. Namun, tepat saat kemarahan dan keterkejutan itu mencengkeram mereka, pada saat berikutnya, mereka dibuat benar-benar terpana. Tinggi di atas alam langit timur. Setelah memunculkan asal-usul semesta, Qin Chen tidak langsung menggunakannya. Sebaliknya, ia menoleh ke arah Jiru Yue dan Ji Wuxue. Tanpa menunggu Qin Chen berbicara, keduanya melepaskan aura kekuatan asal yang mengerikan dari dalam tubuh mereka. Dua asal-usul alam kuno, yang berbeda melesat naik dengan cepat, memancarkan cahaya cemerlang yang melintasi masa lalu dan masa kini, serta melayang di atas berbagai alam. Saat kedua asal-usul alam kuno itu membumbung tinggi, dao surgawi dari seluruh alam langit umat manusia bergetar hebat. Gemuruh dahsyat bergema saat keempat alam langit bergolak, bahkan lautan pasang surut hampa, Void Tidesi, mengamuk hebat, menciptakan gelombang raksasa yang menjulang tinggi. Asteris sial, dua asal-usul semesta lagi. Asteris, di kejauhan, para ahli tingkat atas umat manusia menyaksikan dengan terpaku dalam diam, sembari terburu-buru mengeluarkan bola perekam gambar untuk mengabadikan pemandangan tersebut. Di alam semesta, satu saja asal-usul semesta merupakan harta karun yang sangat langka. Namun di sini, Qin Chen dan rekan-rekannya memunculkan tiga sekaligus. Semuanya, bergabunglah denganku untuk memperbaiki langit, satukan. Qin Chen berseru dengan suara rendah. Matanya terbuka lebar, dan ia segera melancarkan teknik penambal langit. Asteris gemuruh, asteris dalam sekejap. Asal-usul semesta di tangan Qin Chen meledak, menyebarkan gelombang energi asal berwarna-warni ke segala arah. Kekuatan asal ini, yang mampu melahirkan ahli tingkat suprim, seketika dikorbankan oleh Qin Chen. Sementara itu, Ji Wuxue dan Jiru Yue mengertakkan gigi. Tanpa keraguan sedikit pun, asteris bang, asteris asal-usul alam kuno yang mereka pegang meledak secara bersamaan. Dengan memiliki garis keturunan alam kuno serta mewarisi garis keturunan kekacauan asteris chaos asteris dari leluhur mereka. Seandainya mereka menyimpan serta memelihara inti alam kuno itu siang dan malam di dalam diri mereka, mereka mungkin bisa dengan mudah mencapai ranah, setengah langkah menuju puncak tertinggi, asteris half step supreme asteris, atau bahkan ranah puncak tertinggi asteris supreme asteris sepenuhnya, dalam kurun waktu 10.000 tahun. Jika keberuntungan berpihak pada mereka, bahkan mencapai ranah puncak tertinggi itu sendiri bukanlah hal yang mustahil. Namun, pada saat itu, tak satu pun dari mereka ragu sedikit pun, mereka meledakkan inti alam kuno itu secara langsung, tanpa rasa sesal atau enggan barang seujung kuku pun.
Asteris boom. Asteris kekuatan dari inti tersebut menyembur keluar dengan dahsyat. Terlihat jelas bagaimana dao surgawi dari alam surga timur dengan panik menyerap aliran energi inti kosmik yang tersebar itu. Ya ampun, mereka benar-benar meledakkan seluruh energi inti itu. Apakah mereka sedang memperbaiki alam surga? Orang gila, sekelompok orang gila. Di kejauhan, para ahli dari faksi-faksi manusia terkemuka, seperti Sekte Perhitungan Ilahi Asteris Divine Calculation Sect, menyaksikan kejadian itu dengan rasa tidak percaya. Mereka sibuk merekam pemandangan tersebut sembari merasakan pedih yang mendalam di hati mereka. Meskipun inti kosmik itu bukan milik mereka, menyaksikan Qin Chen dan rekan-rekannya meledakkannya tanpa keraguan membuat mereka merasa sangat kehilangan. Seolah-olah pengorbanan itu adalah milik mereka sendiri. Bagaimanapun juga, itu adalah inti dari alam semesta. Pastinya tidak perlu meledakkan seluruhnya hanya untuk memperbaiki surga. Alangkah baiknya jika setidaknya sebagian darinya disisakan. Sesaat, orang-orang itu menghentakkan kaki karena frustrasi dan penyesalan. Pada saat itu, Qin Chen, yang sedang dalam proses memperbaiki surga, menoleh ke arah para ahli dari berbagai faksi tersebut dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Asteris gemuruh. Asteris energi kekacauan yang meluap-luap menyembur keluar, menghalangi pandangan mereka. Seketika itu juga, mereka tidak bisa lagi melihat Qin Chen dan rekan-rekannya. Segala sesuatu di hadapan mereka berubah menjadi kabur dan samar. Asteris sialan. Dia benar-benar menghalangi pandangan. Asteris. Orang-orang itu pun terdiam 1000 bahasa. Itu hanyalah pekerjaan memperbaiki surga. Apa yang perlu disembunyikan? Semuanya terasa begitu penuh rahasia. Namun, meskipun mereka menggerutu dalam hati, tak ada satupun yang berani melangkah maju. Mereka hanya bisa menyimpan bola perekam mereka dan menengadah ke langit. Asteris gemuruh. Asteris mereka bisa merasakan dao surgawi dari langit alam manusia sedang melahap energi primordial itu dengan panik. Saat energi tersebut diserap, langit, yang sebelumnya bergetar hebat, perlahan menjadi stabil. Dan aura alam tersebut mulai pulih dengan cepat. Ini adalah dao surgawi dari langit yang sedang menyerap kekuatan inti asal-usul itu. Ekspresi Qin Chen menegang, secara halus dan tak terjelaskan. Semua orang merasakan aura seluruh alam langit menjadi lebih stabil dan kuat. Banyak yang bahkan merasakan dorongan agar basis kultivasi mereka sendiri menembus ke tingkat berikutnya. Tentu saja, ini hanyalah ilusi. Namun hal itu menandakan bahwa hakikat alam langit ras manusia telah meningkat pada saat itu, menjadi lebih sempurna. Asteris Asteris pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat turun dan menyelimuti Qin Chen serta yang lainnya, menyebabkan aura menakutkan yang memancar dari mereka bertiga dengan cepat mereda. Dalam sekejap mata, mereka bertiga tidak lagi ditekan oleh dao surgawi dari alam langit tersebut. Dao surgawi dari alam langit ras manusia. Qin Chen tertegun. Saat kekuatan asal-usul itu diserap, aliran energi turun dan menyatu ke dalam tubuh Heinu dan yang lainnya di bawah. Pada saat ini, setiap ahli yang hadir dan berkontribusi dalam memperbaiki alam langit menerima anugerah dari dao surgawinya. Asteris gemuruh. Asteris Jiruksue dan Jiyuyue, khususnya, merasakan lonjakan energi timbal balik, aura basis kultivasi, half step heavenly venerate. Mereka, yang sebelumnya stagnan, mulai bergerak dan melonggar kembali. Ini berarti, mereka berada di ambang kenaikan tingkat yang sesungguhnya menuju peringkat heavenly venerate. Sementara itu, Qin Chen, yang kultivasinya telah mencapai puncak alam earth venerate, merasakan kekuatannya sendiri melonjak lagi. Siap untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Asteris boom. Asteris derasnya energi dao surgawi menghantam turun. Kekuatan Qin Chen sedang mengalami transformasi. Tiba-tiba, kekuatan asal-usul di dalam tubuhnya benar-benar menyatu dengan asal-usul alam langit tersebut. Bagaimana ini mungkin? Qin Chen terperangah. Pada saat itu, rasanya seolah-olah dia telah menyatu dengan alam surga ras manusia. Bab 4349. Sungai Panjang Dao Agung. Pada saat ini, Qin Chen merasa seolah-olah dirinya telah menyatu dengan dao surgawi dari alam surga milik ras manusia. Bukan penyatuan, melainkan sensasi adanya komunikasi timbal balik. Tapi, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Qin Chen sulit mempercayainya. Bagaimanapun, ia memiliki pemahaman samar mengenai apa sebenarnya dao surgawi dan asal-usul alam surga itu. Asal-usul alam surga kemungkinan besar merupakan bentuk energi asal khas alam yang tercipta saat alam semesta lahir, mirip dengan asal-usul yang memunculkan alam bagi binatang ruang angkasa kuno. Kelahiran alam semesta tidak hanya menciptakan bintang dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Saat energi asal purba alam semesta menyebar,
energi itu berubah menjadi berbagai bentuk kekuatan asal lainnya. Bentuk-bentuk kekuatan asal ini mengandung esensi alam semesta itu sendiri dan, seiring berjalannya waktu, berevolusi menjadi alam-alam berbeda berdasarkan karakteristik uniknya masing-masing. Sebagai contoh, energi asal yang diliputi kekuatan ruang membentuk alam binatang ruang angkasa kuno. Di bawah pengaruh jangka panjang dari asal-usul spasial ini, lahirlah ras yang mampu memanipulasi ruang, yaitu binatang ruang angkasa kuno. Demikian pula, energi asal yang diliputi hukum Dao Iblis membentuk alam seperti dunia iblis, yang memunculkan ras seperti ras iblis. Pada saat yang sama, seiring ras iblis tumbuh, berkembang biak, dan kekuatannya meningkat, hingga melahirkan semakin banyak sosok tingkat sage, hukum serta kekuatan yang mereka kultivasikan akan menyatu ke dalam dunia iblis, sehingga semakin memperkuat alam tersebut. Itu adalah proses yang saling memperkuat. Semakin kuat dunia iblis, semakin kuat pula kaum iblis yang lahir di dalamnya. Sebaliknya, saat kaum iblis menjadi lebih kuat melalui kultivasi, mereka menyalurkan kembali kekuatan yang lebih besar ke dunia iblis, sehingga meningkatkan kekuatannya. Pada akhirnya, hal ini menghasilkan dunia iblis yang sangat besar serta ras iblis yang luas dan kuat. Namun, di dalam wilayah kekuasaan sendiri, tekanan yang ditimbulkan oleh hukum tertinggi alam semesta menjadi jauh lebih ringan. Sebagai contoh, para venerabel telah melampaui hukum standar alam semesta. Dengan demikian, mereka tidak selaras dengan hukum-hukum tersebut dan menghadapi tekanan darinya. Makhluk tingkat suprim menghadapi batasan yang jauh lebih besar lagi. Kemanapun mereka pergi, hukum tertinggi alam semesta akan memberikan tekanan pada mereka. Namun, di dalam wilayah kekuasaan mereka sendiri, tekanan ini berkurang secara drastis. Di alam iblis, meskipun seorang penguasa tertinggi iblis belum tentu mendapatkan peningkatan kekuatan dari esensi primordial alam tersebut, tekanan yang ditimbulkan oleh hukum tertinggi alam semesta akan jauh lebih lemah. Ambil contoh alam kuno, meskipun tunduk pada hukum tertinggi alam semesta, para ahli dari klan kuno, seperti Xiao Wudao, mampu memanfaatkan kekuatan alam kuno itu sendiri untuk menekan penguasa tertinggi pengrajin ilahi. Prinsipnya sama, justru karena alasan inilah esensi primordial suatu wilayah mampu melahirkan sosok-sosok tingkat penguasa tertinggi. Asal-usul suatu alam pada dasarnya merupakan cabang dari asal-usul primordial alam semesta. Begitu terintegrasi, seseorang dapat, pertama, memahami kekuatan primordial alam semesta dan mengerti esensi pembentukannya. Kedua, dengan menyatunya asal-usul tersebut dalam diri, tekanan dari hukum tertinggi alam semesta berkurang secara signifikan. Akibatnya, jauh lebih mudah untuk mencapai tingkat penguasa tertinggi dibandingkan dengan kultivator pada umumnya. Namun kini, Qin Chen samar-samar merasakan dirinya sedang menyatu, atau lebih tepatnya, menjalin hubungan dengan Dao Surgawi dari alam surga ras manusia. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Bagaimana mungkin dia memahami dari penguasa tertinggi Senggong bahwa alam surga ras manusia bukanlah tempat kelahiran ras manusia itu sendiri, tempat itu adalah lokasi yang unik. Itu adalah tempat di mana makhluk-makhluk dari berbagai ras melakukan kenaikan tingkat asensi. Oleh karena itu, terlepas dari ras mana seseorang berasal, setiap orang di dalam alam surga ras manusia tunduk pada tekanan Dao surgawinya. Tidak seperti alam lainnya, tempat ini tidak menunjukkan afinitas khusus atau keberpihakan terhadap ras tertentu. Tentu saja, dianggap mustahil bagi ras manapun untuk menjalin hubungan dengan Dao surgawi alam surga. Namun, Qin Chen bisa merasakan dengan jelas adanya ikatan yang tak dapat dijelaskan yang terbentuk antara dirinya dan Dao surgawi alam surga tersebut. Mungkinkah itu karena dia telah memperbaiki alam surga ras manusia? Ji Wuxue, Ji Ruyue, apakah kalian berdua merasakan adanya penyatuan dengan Dao surgawi alam surga? Qin Chen menoleh dan mengirimkan pesan telepati kepada Ruyue dan Wuxue. Saat itu, aura yang meluap-luap memancar dari tubuh Ruyue dan Wuxue. Setelah menerima umpan balik dari asal-usul alam surga, energi mereka melonjak hebat, dan mereka sudah berada di ambang terobosan menuju ranah Heavenly Venerate. Mendengar pertanyaan Qin Chen, keduanya terkejut. Perasaan menyatu dengan Heavenly Dao alam surga. Tidak, kami tidak merasakannya. Asal-usul alam surga tampaknya memang mengembalikan kekuatan kepada kami, tetapi menyatu. Sama sekali tidak, Ji Ruyue dan Ji Wuxue sama-sama menggelengkan kepala. Mereka tidak mengalami sensasi yang dirasakan Qin Chen. Mungkinkah hal ini bukan disebabkan oleh pemulihan alam surga? Qin Chen merasa bingung. Sudahlah, pasti ada alasan khusus untuk ini. Karena demikian, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat seperti apa sebenarnya Heavenly Dao dari alam surga ini.
Qin Chen membuka matanya, sembari menyerap kekuatan alam surga untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Ia mengarahkan pandangannya ke sumber Heavenly Dao alam surga. Alam iblis dicirikan oleh hukum demonik Dao. Klan binatang ruang angkasa kuno dicirikan oleh asal-usul ruang angkasa. Alam kuno dicirikan oleh asal-usul klan kuno. Lalu, bagaimana dengan alam surga manusia ini? Supreme Senggong pernah berkata bahwa alam surga itu unik. Lantas, seperti apa hakikat asal-usul alam surga manusia ini? Jalan kemanusiaan, Way of Humanity. Apakah asal-usul Great Dao semacam itu benar-benar ada? Qin Chen merasa penasaran. Ia membuka matanya dan, diiringi resonansi rendah yang menggelegar, memanfaatkan wawasan yang diperoleh dari penyatuannya dengan Heavenly Dao untuk mengarahkan pandangannya keluar. Seketika, pandangannya menjadi kabur, ia seolah melihat sesuatu. Namun bayangan itu tetap samar dan tidak jelas. Mata penciptaan. Qin Chen segera mengaktifkan mata penciptaan. Sebuah mata muncul di antara kedua alisnya, dan pemandangan di hadapannya berubah dengan cepat. Ia menatap ke arah kehampaan. Kekuatan asal-usul yang meluap dan energi alam surga yang sebelumnya memenuhi udara kini samar-samar menampakkan diri sebagai untayan-untayan berbeda dari Dao Agung. Dia melihat sebuah sungai yang sangat luas. Apakah itu sungai waktu? Bukan. Itu bukan sungai waktu. Sungai ini merupakan hamparan 7 warna yang megah dan memukau, yang mewujudkan hukum-hukum tertinggi. Dari dalam sungai ini, aliran kekuatan hukum memancar keluar, berubah menjadi Dao Agung dan menyelimuti seluruh alam surga. Jauh di dalam sungai itu, sebuah sumber asal-usul, yang menyerupai matahari yang berkobar, mengapung dan hanyut, memancarkan cahaya yang sangat terang. Pada saat itu, Qin Chen merasa seolah-olah sedang menyaksikan esensi sejati dari alam semesta. Asteris boom. Asteris pikiran Qin Chen terguncang hebat hingga ke dasarnya. Saat menatap asal-usul alam surga ini, dia merasa seolah-olah telah kembali ke tempat pewarisan di dalam wilayah rahasia markas besar Heavenly World, tepatnya, ke momen saat dia menerima warisan seni pemurnian artefak. Dia menyaksikan pembentukan alam semesta dan kelahiran kekacauan primordial. Untayan-untayan Dao Agung, yang bersinar sangat terang, sekaligus tampak nyata namun juga ilusi, terwujud di antara langit dan bumi. Untayan itu berubah menjadi sungai-sungai luas yang melingkari langit alam surgawi dan meresap ke setiap sudut dunia. Dao Agung dan hukum-hukum ini membentuk jaring yang padat dan rumit, meskipun terdapat banyak bagian yang rusak dan terpecah belah. Setiap untayan Dao Agung mewujudkan hukum yang menakutkan. Aura yang memancar dari hukum-hukum ini cukup untuk membuat Qin Chen gemetar karena rasa takjub sekaligus gentar. Namun, hal yang benar-benar membuat Qin Chen terpana adalah aura asal-usul alam surgawi yang terkandung di dalam sungai-sungai Dao Agung tersebut. Apakah ini asal-usul alam surgawi? Qin Chen terkesiap. Aura asal-usul alam surgawi ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan aura benua Tianwu. Sesuatu yang pernah dia rasakan dan pahami saat berada di alam bawah. Itulah jawabannya. Qin Chen tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Dia akhirnya memahami sumber dari rasa familiar itu. Atau lebih tepatnya, mengapa dia mampu berkomunikasi dan menyatu dengan asal-usul alam surgawi. Bab 4350. Memperbaiki Dao Agung. Hal ini dikarenakan dia adalah anak semesta dari benua Tianwu. Dia telah mendapatkan pengakuan dari asal-usul benua Tianwu dan bahkan telah memperbaiki asal-usul tersebut, sehingga memiliki aura asal-usul benua Tianwu. Dan benua Tianwu adalah sebuah benua sumber, benua yang memiliki asal-usul yang sama dengan alam surga. Sebuah benua sumber. Legenda mengatakan bahwa benua Tianwu adalah benua sumber yang lahir bersamaan dengan alam surga, yang diberkahi dengan kekuatan asal-usul. Hanya saja, alam surga terletak di dimensi tingkat tinggi alam semesta. Sedangkan benua Tianwu telah berubah menjadi dimensi tingkat rendah, melayang di tengah kehampaan di antara tak terhitung banyaknya dimensi lain. Namun, terlepas dari apakah itu tingkat tinggi atau rendah, benua Tianwu tetaplah sebuah benua sumber, tempat yang luar biasa. Jika tidak demikian, penguasa iblis abis tidak akan pernah pergi ke benua Tianwu di masa lalu. Perang yang begitu mengerikan tidak akan meletus memperebutkan tanah larangan ilahi di sana, dan bahkan asal-usul waktu tidak akan muncul di benua Tianwu. Sebagai anak semesta dari benua Tianwu, yang membawa aura asal-usulnya, Qin Chen memiliki afinitas alami dengan alam surga, dan hal itulah yang memungkinkannya untuk berkomunikasi dengannya. Jadi begitulah rupanya. Qin Chen diliputi rasa takjub saat ia menatap ke arah langit. Sungai yang sangat luas dan perkasa itu menggantung di atas alam surga. Aliran kekuatan hukum, bagaikan anak-anak sungai yang bercabang dari sungai utamanya, menyebar ke segala arah, membentuk jaring raksasa yang menyelimuti seluruh alam surga. Inilah Dao surgawi dari alam surga.
Namun, dao surgawi ini tak terlihat oleh orang lain, hanya Qin Chen, yang telah menjalin hubungan dan jalur komunikasi dengan asal-usul alam surga, serta telah membangkitkan mata penciptaan, yang mampu merasakannya. Sungai Dao Agung, Qin Chen bergumam. Namun ia mengernyitkan dahi. Sebab, kekuatan hukum di dalam Sungai Dao Agung ini tampak sangat istimewa. Setiap untaiannya begitu mengerikan. Syarat akan kekuatan yang mampu mengguncang semesta. Seluruh alam surga itu ibarat sebuah semesta mandiri, tempat berbagai hukum beroperasi dalam harmoni yang sempurna. Namun, bagaimana hal itu bisa terjadi? Baik di wilayah leluhur klan binatang ruang angkasa kuno maupun di dalam alam kuno, Qin Chen belum pernah melihat dao surgawi mereka sejelas ini. Kendati demikian, setelah memperoleh asal-usul kedua alam tersebut, ia dapat merasakan dengan jelas kekuatan hukum dao masing-masing. Alam milik klan binatang ruang angkasa kuno didominasi oleh unsur ruang, yang memuat dao agung ruang angkasa yang bergejolak. Sementara itu, asal-usul alam kuno terdiri dari kekuatan alam kuno, yang unik, mirip dengan dao agung kekacauan, yang membawa aura kekacauan primordial. Namun, sesungguhnya, semua itu hanyalah aspek yang parsial dan tidak lengkap. Bagaimanapun, alam-alam tersebut terbentuk hanya dari energi asal semesta yang tersebar. Wajar saja jika kondisinya tidak utuh sempurna. Akan tetapi, alam surga berbeda. Di dalam Sungai Dao Agung yang luas itu, tak terhitung banyaknya hukum yang bergejolak, hukum ruang angkasa, api, pedang, dan sebagainya. 3.000 Dao Agung serta berbagai Dao kecil semuanya hadir di sana, lengkap dan sempurna. Hal ini mengejutkan Qin Chen, membuatnya sedikit mengernyitkan dahi. Apakah alam surga benar-benar memiliki rangkaian lengkap dari segala hukum? Mengapa demikian? Ia pun merenungkan hal tersebut. Mungkinkah alam-alam lain terbentuk hanya dengan menerima jejak samar dari esensi primordial alam semesta, sehingga hanya memanifestasikan hukum-hukum dasar, sementara alam surga menerima esensi tersebut dalam jumlah besar, sehingga memuat jauh lebih banyak hukum. Dengan kata lain, apakah alam surga itu ibarat alam semesta mini, sedangkan alam-alam lain hanyalah entitas terisolasi di dalam kosmos? Apakah ini alasan mengapa makhluk-makhluk dari berbagai dimensi lain berbondong-bondong naik ke alam surga? Qin Chen tidak tahu pasti. Dia hanya bisa berspekulasi. Mungkin penguasa Xiao Yao mengetahui jawabannya. Namun untuk saat ini, Qin Chen belum bisa memahaminya sepenuhnya. Sudahlah, aku tidak akan memikirkan hal itu dulu. Biar kulihat apakah aku bisa memberikan kontribusi bagi pemulihan alam surga. Qin Chen mendongak, memusatkan pandangannya pada asal-usul alam surga. Asteris Ham. Asteris asal-usul alam surga memancarkan aura yang dahsyat, bersinar layaknya matahari raksasa. Pada saat itu, Qin Chen melihat dengan jelas bagaimana asal-usul alam surga di dalam sungai panjang itu menyerap kekuatan primordial dari klan binatang roh ruang angkasa dan alam kuno. Sebagian energi ini diserap oleh asal-usul alam surga untuk memperkuat dirinya sendiri, sementara sisanya menyebar ke dalam sungai panjang Dao Agung. Di bawah pengaruh kekuatan primordial ini, cabang-cabang Dao Agung yang sebelumnya retak dan rusak mulai perlahan pulih kembali. Alam surga tidak hanya sedang memperbaiki asal-usulnya sendiri, ia juga sedang memulihkan kekuatan Dao-Dao Agung tersebut. Dan setiap Dao Agung ini mewujudkan hukum-hukum alam semesta yang khas. Namun, keseluruhan proses pemulihan itu berjalan dengan kecepatan yang sangat lambat dan menjengkelkan. Sepertinya memulihkan asal-usul alam surga sepenuhnya akan membutuhkan kekuatan primordial alam semesta dalam jumlah yang sangat besar. Qin Chen mengembuskan napas pelan. Kekuatan primordial yang berasal dari binatang roh ruang angkasa dan alam kuno. Setidaknya jumlah yang telah ia berikan saat ini, masih jauh dari cukup. Terlebih lagi, selama proses pemulihan, sebagian besar kekuatan primordial tidak dimanfaatkan secara langsung, melainkan diserap oleh Dao-Dao Agung itu sendiri, sehingga banyak bagian yang rusak tetap tidak mendapatkan asupan energi yang memadai. Kecepatan perbaikan seperti ini sama sekali tidak mengesankan, bukan? Qin Chen hanya bisa terdiam. Efisiensinya benar-benar terlalu rendah. Ambil contoh grid Dao yang berada tepat di hadapannya. Jelas terlihat adanya banyak retakan. Secara logika, menyalurkan cukup primal power kekuatan asal seharusnya sudah cukup untuk memulihkannya sepenuhnya. Namun, kenyataannya, sebagian besar origin power yang masuk ke dalam grid Dao justru diserap oleh Dao itu sendiri. Akibatnya, hanya sedikit yang benar-benar mencapai celah dan retakan untuk melakukan perbaikan, sehingga sebagian besar celah dan retakan tersebut tetap tidak tersentuh. Padahal kenyataannya, origin power yang menyatu dengan grid Dao, meskipun tidak cukup untuk memulihkannya secara utuh, seharusnya sudah memadai untuk memperbaiki sejumlah besar celah dan retakan tersebut.
Ini tidak bisa dibiarkan. Qin Chen berkedip. Meskipun origin power yang menyatu dengan Great Dao tidak sepenuhnya terbuang percuma, laju pemulihan alam surga Asteris Heaven Realm terasa terlalu lambat. Dengan kecepatan seperti ini, jumlah origin power yang dibutuhkan kemungkinan akan meningkat secara eksponensial. Biar ku coba. Sebuah gagasan muncul di benak Qin Chen. Asteris Boom. Asteris dia melangkah sekali dan seketika muncul di hadapan Great Dao. Teknik penambal surga. Asteris Ham. Asteris aura yang luar biasa kuat memancar dari tubuh Qin Chen saat dia mengaktifkan teknik penambal surga. Dia segera menarik aliran origin power Asteris, mengarahkannya agar perlahan menyatu dengan celah-celah pada Great Dao. Dengan mata telanjang, terlihat celah-celah pada Great Dao mulai tertutup secara stabil, menyusut sedikit demi sedikit. Sesaat kemudian, celah dan retakan itu tertutup sepenuhnya. Asteris Wash. Asteris aliran Great Dao bergejolak. Bagian yang terkait dengan cabang Great Dao ini segera kembali mengalir, pulih sepenuhnya. Ternyata berhasil. Qin Chen merasa sangat gembira. Sebelumnya, origin power sebagian besar akan menyebar dan hilang ke dalam aliran luas Great Dao. Dengan hanya sebagian kecil yang berhasil memperbaiki kerusakan. Namun kini, setelah menambal celah spesifik pada Great Dao tersebut, justru ada sisa energi yang berlebih. Sisa energi ini cukup untuk memperbaiki beberapa celah dan retakan lainnya. Dengan cara ini, tingkat pemanfaatan origin power seketika meningkat setidaknya 10 kali lipat. Terlebih lagi, begitu perbaikan itu selesai, gelombang energi dari dalam Dao Agung tersebut mengalir deras ke dalam tubuh Qin Chen. Umpan balik dari Dao Agung. Dao Agung ini, yang kemungkinan mewakili jenis kekuatan tertentu, terasa sangat luas dan tangguh. Umpan balik yang dihasilkannya segera memberikan peningkatan halus pada kekuatan Qin Chen sendiri.